Syarat pertama dia tidak janda. Loh, Loh, Aduh, janda lagi. Kamu Dari juga Bang Satan janda yang ini. saya saran. dia tidak janda. Dia Ini kayak tidak punya. Bapak tadi dia nyerang tidak kami berdua status ya. istri. Bang Pasteloding sama Kak Santi ini mau menikah. Mereka ini mau menikah nih gitu loh. Nah, sekarang buat Syarat-syaratnya dari ketentuannya Tuhan, apa syarat yang harus mereka penuhi nih? Tuh, kalau dari pemahaman Yahudi dengan Islam, pemahaman mahar itu gini, Kak Santi. Bang Loding memberikan sesuatu secara sukarela untuk Kak Santi. Dapat privilege gitu loh. Uni juga janda, ya sama ya. Ya, kebetulan kita satu circle, satu geng kita ini. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau ada oknum gereja mengatakan harus dipisahkan dulu, tidak boleh cerai, harus dipisahkan, rumahnya dipisahkan, itu juga solusi. Saya tidak bilang itu salah, tapi yang pasti di sini juga kita harus berakal memaknai firman Tuhan ini. Tidak boleh bercerai, bukan berarti kita mati pelan-pelan. Jadi kita juga harus berakal ya, terutama buat perempuan. Contoh yang Bunda tadi kasih Sherly Cibing, ya itu keputusan dia, itu hak dia. Itu hak dia, karena dia memang disiksa kan, gitu kan. Dan itu sudah berpuluh tahun, bukan cuma setahun, berpuluh tahun dia bertahan. Jadi di sini juga kita harus memakai hati nurani, empati, simpati, dan ajaran kasih tadi. Begitu dari saya, Uni, makasih untuk waktunya. Makasih. Ya, sebelum kita closing statement, saya harus menanggapi itu dulu ya. Saya menanggapinya karena saya sayang sama Kak Santi. Begini Kak Santi, kita sepakati memang yang namanya ajaran itu bukan perilaku. Perilaku itu, saya buat sebuah statement yang sering saya sampaikan adalah agama itu mempengaruhi perilaku. Tetapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. Ada orang yang menyalahpahami agama. Ada, tapi mengatasnamakan agama. Kejahatannya mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya nggak ada aturannya di dalam agamanya begitu. Ya, itu. Yang kita bahas ini bukan perilakunya, tapi ajarannya. Bahwa kalau saya menunjukkan fakta historis tentang gemilangnya peradaban Islam, itu karena klaim saya. Klaim saya adalah Islam agama rahmatan lil alamin. Maka saya tunjukkan teksnya, saya tunjukkan konteksnya, saya tunjukkan faktanya. Bahwa ternyata ketika Allah mengklaim Nabi Muhammad ini pasti jadi rahmatan lil alamin, itu betul-betul terjadi. Dengan cara apa? Peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai seorang muslim, sebagai rasul, itu betul-betul memperbaiki peradaban, baik bagi para penganutnya dan memperbaiki orang yang tidak menganut agama tersebut. Dengan contoh seperti yang terjadi di Yerusalem 400 tahun, itu secara sistem ya, karena kebaikan itu muncul dari sistemnya, bukan dari oknumnya, bukan karena Umarnya, tapi karena Umar ngikutin ajaran Islam, makanya dibuat perjanjian di situ. Karena Rasulnya mengajarkan untuk adil kepada orang di luar Islam juga. Jadi Umar ibn Khattab membuat perjanjian yang mendamaikan antara Islam, Kristen dan Yahudi di tanah Yerusalem. Itu bukan karena Sayyidina Umarnya, bukan karena dianya, tapi karena dia mengikuti ajaran Rasulnya Muhammad SAW, yang mana isinya semua adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ya, dia buat perjanjian itu, perjanjian damai antara tiga agama tersebut, dan itu berjalan kurang lebih 400 tahun. Nah, lalu saya menunjukkan bukti-buktinya bahwa betapa Islam ini betul-betul menjadi rahmat, bukan hanya omon-omon, terbukti. Kapan menjadi rahmatnya lagi? 800 tahun memimpin Eropa, muncul peradaban ilmu pengetahuan di situ. 1000 tahun memimpin Hindia, tidak hilang agama Hindu di situ. Bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, banyak peradaban itu memperbaiki, bukan malah merusak. Saya compare dengan teman-teman Kristen yang perbedaannya dengan kami ngaku rahmatan lil alamin itu rasulnya dan agamanya, bukan kami. Tidak pernah umat Islam ini ngaku rahmatan lil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin itu agamanya, ajarannya, nabinya. Seharusnya kami memang harus menjadi rahmatan lil alamin kalau Islam ada dalam diri kami. Masalahnya bukan kami, bukan tentang kami, tentang ajaran kami. Kita nggak bicara perilaku umat beragama, bukan bicara orang Islam, ajarannya. Nah, yang menariknya adalah
Kalau di Kristen itu mengaku ajarannya kasih, umatnya punya Roh Kudus. Saya ulang ya. Ajarannya mengaku kasih, umatnya mengaku punya Roh Kudus. Artinya sudah mengaku bahwa ajarannya adalah kasih, pribadinya mengaku juga kasih. Kenapa? Gak mungkin Roh Kudus itu tidak mengajarkan kasih. Seluruh Kristen yang mengaku dibaptis dan mempercaya Yesus percaya dalam dirinya ada Roh Kudus. Klaim itu yang tidak terbukti sepanjang kita diskusi. Kalau saya membuktikan klaim saya bahwa Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, buktinya ada konkret. Nah, terus saya bicara tentang apa tadi ya, tentang perceraian. Begini Kak Santi, saya paham yang namanya naluri manusia tidak akan diam dengan kezoliman. Masalahnya kan gereja mengajarkan larangan bercerai Kak, dengan menggunakan dalil ini dan dalil itu. Artinya ada ketidakrelevanan antara ajaran dengan situasi kondisi yang dialami oleh makhluk, seolah tidak ada solusi. Di Islam itu pertama perintah dulu Kak, diperintahkan berbuat baiklah. Contoh nih perintah, makanlah makanan halal dan toyib. Setelah perintahnya ada, baru ada larangannya, tidak boleh makan babi dan minum alkohol. Tapi ketika nanti manusianya salah, dia minum alkohol, ada solusinya. Dihukum dengan kafarat. Ada solusinya. Kalau seandainya minum karena tidak tahu, oh tidak berdosa. Karena tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu dan menginginkannya berarti menantang Tuhan. Ini yang berdosa. Oh sudah terjadi Tuhan, saya telah minum. Apa solusinya? Hukum. Ini namanya konsistensi ajaran, bukan cuman omon-omon. Kalau sekedar omon-omon, jangan mengambil bini orang ya. Tapi saya sudah ngambil bini orang, ya sudah nggak apa-apa. Kan saya baik, Tuhan baik, kamu saya ampuni. Ngapain dilarang? Kalau Islam nggak begitu. Ketika ada larangannya terlanggar dapat dosa, tapi ada kafarnya, ada hukumannya. Nah seperti itu. Jadi kita bicara tentang ajaran yang kita relevankan dengan peradaban, historis, ilmu psikologi, rasionalitas, naluri dan nalar kita. Itulah kenapa saya katakan Rifayadi Putri binti Yadiman ini berkoar-koar di depan publik mengatakan Islam adalah kebenaran, bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan. Bukan karena saya beragama Islam, tidak. Kalau Rifa bilang Islam agama benar karena saya beragama Islam, semua orang beragama juga begitu. Semua orang Kristen bilang Kristen itu benar karena mereka Kristen. Hindu bilang agamanya benar karena mereka Hindu. Mana ada orang Hindu bilang Islam itu benar loh, berarti dia mengkhianati agamanya. Tapi saya berani mengatakan bahwa Islam itu terbukti rahmatan lil alamin karena saya mengkajinya, menemukan di situ bukti-bukti konkretnya. Seperti itulah Kak Santi. Itu kenapa saya ajak Kak Santi membahas kenapa sih Kristen ini dikatakan ajaran kasih. Dalam ayatnya disuruh ini, disuruh itu. Bahkan kita gak boleh cerai kalau ditabok. Bahkan kalau ada saudara marah kita harus hukum. Belum lagi sepanjang sejarah yang banyak paling menghabisi nyawa orang adalah orang Kristen. Holocaust 6 juta jiwa, Inkuisisi ratusan ribu 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, kolonialisme bertahun-tahun, asimilasi paksa bertahun-tahun, perbudakan gereja Anglikan pun itu masuk dalam sistem gereja, bukan oknumnya tapi sistemnya masuk. Bula kepausan mengeluarkan keputusan itu, boleh menjajah di luar Kristen, namanya doktrin interkaitera. Jadi masuk dalam sistem agama. Jadi yang berilmu, orang-orang yang beragama, bukan orang sembarangan ya, bukan orang awam yang mengatakan itu, tapi orang berilmu dalam agama tersebut. Paus-pausnya, santo-santonya. Oh, ustadz-ustadz Unirifa kan ada juga yang jahat, ada. Tapi ketika dia mengajarkan ajaran yang buruk, semua orang akan menentangnya. Contoh, ada orang yang bernama Mama Gufron, dikatakan ulama oleh sebagian orang. Semua ulama menentang. Kenapa? Dia tidak berdasar. Kalau dulu waktu Katolik menginkuisisi, sepakat gereja Katolik semua. Kemudian baru di abad ke-16 baru Protestan membantah. Setelah Protestan muncul, tahu-tahu menginkuisisi anak baptis pula. Artinya kan tidak berhenti sampai di situ. Maksud saya bukan menuduh bahwa kalau jadi Kristen itu begitu, enggak. Tapi kok bisa ajarannya ngaku kasih, disuruh begini, dalam dirinya ada Roh Kudus, tapi malah justru yang paling banyak merusak peradaban mereka-mereka yang mengaku orang kasih ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mungkin Kak Santi sayang. Ya, setuju Mbak Udi. Mungkin Bang apa? Ya, Bang Rus. Assalamualaikum Uni, Bang Loding, Masya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bang. Lanjut. Tapi Uni, boleh nggak saya
bicara sedikit nih Uni. Boleh, monggo lah Bang, masalah. Sebenarnya ya kalau kita kaji lebih dalam, pemahaman ini muncul karena Bang Faruk ini kan mantan Kristen. Setelah saya masuk ke dalam Islam, baru muncul pemahaman ini, gitu loh. Sebuah perceraian itu bisa terjadi kalau ada pernikahan. Setuju nih ya? Nah, sebuah pernikahan yang membedakan pernikahan dengan perzinahan, ya, di mana kedua mempelai ini memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kan gitu, melalui kitab suci dalam bentuk wahyu atau disampaikan oleh nabinya. Kalau kita mengutip dalam kitab Matius 19 nomor 6, sesuatu ini persatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Yang jadi pertanyaan saya ini, Kak Santi, kalaulah memang Tuhan pernah mempersatukan teman-teman Kristen dalam ikrar pernikahan, di mana Tuhan pernah menyampaikan syarat-syarat pernikahan, syarat-syarat perkawinan bagi Kristen di dalam Bible kalian? Apakah ritual-ritual perkawinan yang kalian lakukan di gereja itu merupakan ketentuan dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan? Kenapa ini kita kaji? Gitu loh. Karena ditakutkan, andaikan ritual pernikahan teman-teman Kristen yang di gereja ini dihadapkan sama Yesus, Yesus nggak kenal ritual itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan ritual pernikahan seperti itu. Gitu loh. Karena tidak dikenal oleh Yesus, yang merupakan Yesus adalah utusan dari Tuhan, bisa jadi kemungkinan atau jangan-jangan yang dianggap sama teman-teman Kristen pernikahan, kalau dihadapkan kepada hukum Tuhan, itu perzinahan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketetapan seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada diri Yesus, Yesus ini kan Yahudi Uni, kan gitu. Maka ritual pernikahan yang dikenal oleh Yesus harusnya adalah ritualnya Yahudi. Dan itu tertulis kan, ritual pernikahannya Yahudi ini tertulis gitu loh. Contoh ini Uni, kita ambil datanya di dalam Ulangan 7 nomor 3 sampai 4. Harus satu iman sesama dengan orang Israel. Kan gitu. Yang kedua, ikatan hukum dan mahar. Ada mahar ternyata Uni di Yahudi yang disebut dengan kirusin. Tertulis dalam Kejadian 24 nomor 3. Apakah teman-teman Kristen ada menetapkan mahar? Ya kan gitu. Yang ketiga, surat perjanjian atau ketubah yang tertulis dalam Yeremia 32 nomor 44. Yang keempat, hubungan suami istri. Ya, ikrar perjanjian hubungan suami istri yang disebut dengan nisuin, tertulis dalam Kejadian 2 nomor 24. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ritual pernikahan yang menjadi syarat-syarat sah pernikahan di hadapan Yesus yang notabene-nya Yahudi ini dikomparkan dengan ritual pernikahan yang dilakukan teman-teman Kristen di gereja, ini sama atau tidak? Saya dulu pernah Kristen gitu loh. Saya lihat tidak sama. Gitu loh. Karena apa? Yang menjadi syarat sah perkawinan, nanti Kak Santi silakan uruskan kalau saya salah. Yang menjadi syarat sah pernikahan di dalam Kristen, di mana dilakukan pemberkatan atas kedua mempelai oleh pendeta. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan, bahkan tidak pernah melakukan. Kalau kita kutip dalam Yohanes 2 nomor 4, ketika Yesus hadir pada saat pernikahan Kanaan di situ, tidak ada ritual di mana Yesus menopang kedua tangannya di atas kepala mempelai laki-laki dan perempuan. Kalaulah memang ini Kakak Santia, di hadapan Tuhan, pernikahan yang kalian lakukan itu adalah sebuah pernikahan, coba Kakak Santi berikan datanya di dalam Bible, berdasarkan pengajaran Yesus ataupun dalam bentuk firman, di mana Tuhan pernah menyampaikan syarat-syarat sah perkawinan dalam ajaran Kristen. Silakan Kak Santi. Iya, makasih Bang Faruk. Salam kenal sebelumnya Bang, perdana Salam saya. kenal, silakan. Oh ya, ini dari kami juga para apologet APII Sumatera Utara. Beliau ini salah satu mualaf kita juga Kak Santi. Oh, Kenal mualaf mungkin Kak ya? Santi.
Iya, mungkin Kak Santi kalau lihat nanti beliau juga buka live streaming sendiri biasanya, kayak saya juga. Namanya Bang Faruk, ini akunnya di follow juga. Kak Santi boleh naik ke atas suatu saat kalau seandainya ini. Oh, Gitu. berarti sama Kenalkan. juga dengan Bang Loading ya, sama-sama mualaf ya. Bang Loading mualaf ya? Oh bukan, Beda, beda. berarti info Kalau yang Bang salah. Odin mukallaf. 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 Ya, Bang Odin sama seperti saya, mukallaf. Sama-sama mukallaf kami berdua. Kalau ya. Bang Faruk itu mualaf. Gitu. Pak, sebentar. Tapi yang samanya sama Ari-ari. Saya kami, Islam dari ari-ari. kami dari ari-ari, Islam dari ari-ari kami berdua. Ini Pak, Kami dari alam ruh sudah Islam. Oh iya Pak Sangkal, silakan. saya mau turun tadi, sebelumnya saya mau tanggapi dulu tuh tadi masalah perintah Allah ya. Jadi sebenarnya perintah Allah itu klasik ya, sangat klasik itu, bahwa manusia tidak mampu melakukan perintah. Salah satu contoh kita coba ambil kisahnya Adam. Bagaimana Adam tidak mampu melakukan perintah Allah dengan satu perintah, jangan sentuh. Ya, jangan sentuh dan jangan makan. Nih Adam nih gagal nih. Bukan berarti bukan berarti di sana Allah tidak melakukan misalnya perintah yang tidak mampu dilakukan Adam, difasilitasi di Taman Eden. Kalau di dalam iman Islam kan dia di sorga tuh, artinya dia difasilitasi. Artinya hanya satu kok perintah yang memang dilarang tuh untuk tidak disentuh dan dimakan. Lalu kedua, dia tidak ada misalnya seperti kita zaman sekarang tidak pikirkan sembako yang naik melambung tinggi, tidak memikirkan biaya kehidupan rumah sakit, misalnya biaya rumah sakit atau biaya sekolah, tidak pernah melihat selimut tetangga ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, di sana nggak ada tuh. Tetapi mereka gagal melakukan itu. Nah, perihal tentang kegagalan inilah sebenarnya latar belakang Yesus datang ke dunia. Mengapa dia ingin menyelesaikan pelanggaran hukum yang di Taman Eden dan pelanggaran hukum Taurat. Nah, dia datang sebagai manusia karena yang melakukan kesalahan itu adalah secara utuh tubuh manusia, makanya dia pakai tubuh manusia itu. Dia datang berinkarnasi gitu ya. Jadi itu salah satu tanggapan. Dan memang di Matius 5 ayat 32 ada perintah di dalam ajaran Kristen, sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, konsep ini di mana nanti akhirnya manusia itu harus menunggal dengan Allah. Kenapa? Lebih sempurna lagi dari Adam. Ya, makanya manusia prosesnya kami diciptakan menjadi manusia baru. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5. Lalu Efesus 4 ayat 23 dan 24. Mindsetnya dirubah, rohnya dibaharui. Itu satu. Nah, itu satu ya. Jadi diproyeksikan untuk tetap menunggal dengan Allah supaya tergenapi Yohanes 17 ayat 21. Ya, supaya memampukan manusia itu untuk hidup di dalam kasih itu tadi. Karena sesungguhnya kasih itu adalah Allah. Nah, itu satu. Kedua, saya mau tanggapi dari Lai Paruk ya. Lai Paruk, saya mau tanggapi begini ya. Syarat di dalam pernikahan orang Kristen ya. Pertama, dia tidak janda cerai. Ya, itu syaratnya. Barang siapa yang menceraikan istrinya dan kawin lagi, ya, itu berbuat zina katanya. Itu syarat pertama tuh. Ya. Enggak, di mana tertulisnya Bang Sangkal Diri? Nah, coba saya kasih ayatnya. Iya, syarat-syarat sah pernikahan atau perkawinan di Kristen. Di mana Coba itu? Salah satunya tidak janda cerai, yang kedua ini, yang ketiga ini, datanya di mana itu? Ya, coba saya buka ayatnya ya. Bentar. Setahu saya, data yang Anda berikan itu setelah terjadinya pernikahan. Yang kita bahas ini pranikah, bukan setelah nikah. Yang Anda berikan data tadi setelah mereka menjadi suami istri. Ada beberapa ketentuan. Salah satu yang seperti Anda katakan tadi, kalau mereka bercerai, kan gitu. Ketika wanita itu menikah lagi kepada yang lain, dia ini jinah di hadapan Tuhan.
Iya. Gitu loh. Iya, Itu betul. sudah terjadi pernikahan. Yang saya bahas sebelum terjadi pernikahan nih, contoh ya Bang Sangkal Diri. Bang PST Loading sama kasus Kak Santi ini kan belum menikah nih. Belum nikah nih. Ini contoh ini. Bagaimana caranya atau apa syaratnya supaya di hadapan Tuhan Bang Loading dan juga Kak Santi ini sah suami istri? Itu yang saya tanya. Ya. Jadi Markus 10 ayat 11 di sini dikatakan lah ya. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istri. Jadi begini, memang ini syarat bagaimana setelah menikah ya. Tetapi ini menjadi satu syarat, artinya ini menjadi otomatis menjadi syarat bahwa pernikahan itu hanya bisa dilakukan setelah suaminya meninggal. Begitu loh. Ini menjadi satu asumsi. Itu Bukan asumsi asumsi. Bang Sangkal Diri. Karena gini Bang Paro. Bang Sangkal Diri, sabar dulu Bang Sangkal Diri. Coba saya tanya Abang Sangkal Diri dengan jujur. Data yang barusan Anda bacakan, ya, itu dalam ketentuan si laki-laki dan perempuan sudah jadi suami istri atau si Betul. laki-laki dan perempuan sebelum menjadi suami istri. Betul. Sebelum kan? Ya, betul itu, Yang betul. saya tanyakan sebelum, saya udah berikan Anda analogi nih. Bang Pasteloding sama Kak Santi ini mau menikah. Mereka ini mau menikah nih gitu loh. Nah, sekarang Syaratnya dari ketentuannya Tuhan, apa syarat yang harus mereka penuhi nih? pertama Bu Santi tidak menjadi janda yang diceraikan. Gimana? Dia harus menjadi janda yang tidak diceraikan sesuai dengan Markus 10 ayat 11. Di mana tertulisnya itu Bang Sangkal Diri? Nah ini Markus 10 ayat 11 ini. Itu setelah menikah loh Bang Sangkal Diri. Saya paham maksud lain saya itu paham. gini loh Bang Sangkal Diri, Tapi pemahaman lain itu begini. juga harus Kalau data memahami. Matius yang Anda berikan, Kak Santi ini sudah jadi istri orang. Kak Santi udah jadi istri orang dalam konteks itu. Maksudnya gini loh Bang Paro. Kalau Kak Santi ini bercerai sama suaminya, maka Kak Santi ini jina kalau nikah sama Bang PST Loading kan gitu. Ya, Tapi yang saya tanyakan nggak itu loh Bang Sangkal Diri. Nggak itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan ini statusnya Kakak Santi ini gadis. Statusnya Bang Loading ini lajang. Gitu loh. ya di sini kan bisa Apa ketetapannya? Apa hukumnya? Apa syarat-syarat yang mereka berdua ini penuhi? Supaya sah Markus mereka ini 10 suami ayat 11 istri. ini, Gimana? Markus 10 ayat 11 ini menjadi syarat. Gimana sih? Artinya dia harus dalam kondisi tidak terikat. Kan dari sini kan bisa kita pahami loh. Sama Bang seperti Sangkal, begini, itu begini, konsekuensi. Kitab Barang Matius siapa- yang Anda sampaikan tadi itu konsekuensi terhadap Kak Santi. Saya Konsekuensi paham. terhadap Kakak Saya Santi, paham tapi maksud bukan menjadi Anda. syarat sah pernikahan. Kalau Kakak Santi ini statusnya ini tadinya istri orang dan dia bercerai menikah dengan laki-laki lain, konsekuensi yang diterima Kakak Santi dia tuh zina di hadapan Tuhan. Itu konsekuensi. Berarti kan syarat pernikahan itu tidak boleh janda cerai. Itu menjadi syarat. tertulis. Ya ini, Di sah Markus pernikahan 10 ayat ketika 11. salah satu dari pengantin itu janda cerai, di mana tertulisnya? Markus 10 ayat 11. Itu Gitu loh. terlalu dipaksakan kali datanya loh Bukan. Bang. Bukan. Dipaksakan Karena lagi. ini Atau ada gini, larangan begini Bang Maaf Paro. Bang Faruk, Bang Sangkal, Pak Sangkal saya bantu ya. Jadi yang diminta Bang Faruk ini Pak gini, syarat ritual atau teknisnya. Contoh, ya Santi saya pemberkatannya. paham itu. Saya mengerti. Paham. Saya mengerti itu maksud dia. Saya tahu. Apa tembakan dia pun saya tahu. Makanya saya handle di Markus 10 ayat 11. Oh gitu ya. Ya, saya tahu. Strategi. Oh iya, saya tahu. Strategi Oke. Pak Sangkal itu Bang. Oke, Bang langsung Faruk. saya to the point ini Bang Sangkal ya. Saya langsung to the point ya. Makanya dia nggak bisa bantah itu. Pak Paro Bentar nggak Bang bisa Sangkal bantah. ya. Saya langsung to the point nih Bang Sangkal ya. Berarti ritual di mana seorang pendeta menopangkan kedua tangannya di atas kepala kedua mempelai itu nggak pernah diajarkan sama Yesus dan juga Tuhan kan? Siapa Pernah bilang? dia. Oke, kalau memang pernah di mana datanya? Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Bukan Hamba dong, Bang. Tuhan Ini itu belum adalah bersatu utusan mereka. Allah. Mereka belum Hamba Tuhan bersatu itu loh, utusan Bang. Allah. Gitu loh. Mereka belum bersatu. Gimana Loh. sih Bang Sangkal ini? Kan tadi kan Setelah ritual. mereka bersatu, Kak Santi mungkin paham maksud saya. Gitu loh. Kan Di tadi Matius maksud 19 yang Abang berikan tadi, itu mereka sudah bersatu. Gak boleh pisah. Yang saya tanyakan, ya sebelum mereka dinyatakan bersatu,
Adakah di dalam Bible di mana Tuhan maupun Yesus itu sendiri mengajarkan dinyatakan suami istri di antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan ketika seorang pendeta menopangkan tangannya di atas kepala kedua mempelai, setelah sesaat itu kedua belah mempelai itu menyampaikan janji sucinya atau janji setianya, ada atau enggak ada? Kalau enggak ada, sabar dulu Bang Sangkal. Kalau enggak ada, baru aku pahami Bang makna dalam Matius 7 nomor 23. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ternyata makna ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, yang tidak dikenal Yesus itu bukan rupanya, bukan wajahnya. Tapi apa? Aku tidak mengenal pernikahanmu. Aku tidak mengenal cara penguburanmu. Aku tidak mengenal peribadatanmu. Aku tidak mengenal imanmu. Aku tidak mengenal kepercayaanmu. Sebentar, kasih saya kesempatan sabar. Ya. Jadi yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan. Yang saya tanyakan sebelum dipersatukan loh Bang, syarat-syarat sah supaya mereka itu bersatu itu apa? Syarat pertama, dia tidak janda cerai. Di mana tertulisnya itu? Markus 10 ayat 11. Itu konsekuensi Bang, bukan syarat nikah. Konsekuensi yang diterima seperempuan. Nah, di sana kan jelas tertulis ketika dia menikah, sementara dia bercerai kepada suami pertamanya. Kakak Santi saya tanya dulu. Menurut Kakak Santi, data dalam Matius 10 nomor 11 itu syarat sah pernikahan atau konsekuensi yang harus ditanggung seorang perempuan ketika dia cerai hidup. Itu konsekuensi atau syarat perkawinan? Sekarang begini Pak Ru, kamu Santi, jangan panjang. Coba tanggapin dulu Kak Santi. Menurut Kak Santi, itu syarat sah perkawinan atau konsekuensi? Sebentar. Kalau orang yang berkonsekuensi di ajaran Kristen, itu konsekuensi. Sebentar dulu Pak Ru. Kalau dia dalam ajaran Kristen itu konsekuensinya jika cerai adalah berbuat zina, maka itu menjadi syarat pernikahan juga. Nah, berarti Abang akui kan konsekuensi itu kan? Tetapi itu menjadi syarat pernikahan. Itu Makanya cocokmologi. Itu cocokmologinya Abang memaksakan. Bukan cocokmologi. Ya kalau bukan. Kalau di dalam ajaran Kristen itu dilarang bercerai, Pak Ru. Bagaimana mungkin orang yang bercerai dinikahkan? Bang, gimana Abang mau cerai sementara Abang nggak pernah kawin? Gimana sih? Loh, bagaimana Abang cerita cerai sementara Abang tidak bisa membuktikan bahwasannya Anda pernah dinyatakan suami istri di hadapan Tuhan? Ada dipersatukan kita Tuhan. Bicara cerainya. Dipersatukan Tuhan. Kita bahas apakah Tuhan pernah mempersatukan kalian dalam hubungan suami istri? Kalau memang pernah, di mana tertulis syarat-syarat sah perkawinan itu disampaikan oleh Tuhan? Makanya dikatakan, Farouk, barang siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Nah, siapa yang mempersatukan? Hamba Tuhan. Nyambung Abang ini. Bukan nggak nyambung. Kamu yang nggak nyambung. Aku tahu maksudmu. Kamu mau framing. Coba, Bapak sangkal diri. Bapak sangkal diri. Bapak sangkal diri. Saya baca yang Ini sabar. Sebentar. Bapak sangkal diri, sabar. Dia ini bukan cuma umur yang tua, mesin pun sudah tua, Bang. Sabar ya. Silakan, Bu Santi, mungkin Bu Santi paham kan apa yang dikatakan Bang Farouk. Coba kasih contoh sama dia. Biasa kalau yang manis-manis ngomong dia paham sedikit. Baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf juga dulu ya sama Bang Sangkal Diri yang dia juga punya hak untuk dia defense, dia punya pernyataan. Dia sebenarnya sudah tahu arah Bang Farouk. Oke. Saya pun mungkin menyatakan ini mungkin tidak disenangin sebagian umat Kristen. Yang pasti yang setelah saya baca tadi saya cari juga secara teknis atau ritual model pemberkatan pernikahan dalam umat Kristen itu tidak ada. Tidak ada dibunyikan secara jelas, itu tidak ada, ya. Tapi yang dibilang tadi syarat yang dari Bang Sangkal tadi, iya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, itu secara universal, berlaku buat semuanya. Gitu. Nah, kenapa? Karena kan juga kita di Kristen Protestan juga pemberkatan saat menikah juga tiap gereja itu kadang beda-beda. Beda-beda kan, setiap denom juga kadang beda gitu. Jadi kalau itu yang dibilang Bang Farouk, kita harus gentle aja, nggak ada. Itu budaya dari setiap suku, negara atau ras gitu ya. Nah itu yang saya harus jawab supaya clear. Tapi kalau yang dibilang tadi Bang Sangkal masalah kalau sudah jadi janda menikah lagi,
tapi jandanya janda hidup, bukan janda mati, janda hidup itu tetap dianggap berzina, Bang Faruk. Itu setuju ya? Iya, itu Itu kan saya bilang iya, itu konsekuensi. iya. Itu Konsekuensi, iya. konsekuensi yang diterima si perempuan. Iya, Saya akuin itu. betul. Iya, Jadi saya begini, harus begini, iya. saya mau luruskan juga. Matius 11 Pak. ayat 6, Matius 11. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Nah, konsep di dalam ajaran Kristen dipersatukan Allah adalah menerima pemberkatan melewat hamba Tuhan. Paham nggak? Mana datanya Pak Bang Sangkal Diri? Saya udah baca tadi, kok nanya lagi? Di mana datanya syarat sah perkawinan menerima pemberkatan dari hamba Tuhan, di mana datanya? Syarat pertama dia tidak janda. Loh, Loh, Aduh, janda lagi. Udah Dari juga Bang Sangkal janda yang ini. saya salah. dia tidak janda. Dia Ini tidak kayak punya. Bapak tadi dia nyerang tidak kami berdua status ya. Istri orang. Enggak, saya mau sangkal Faruk ini. Aku paham saya. Trik dia tahu saya. Nah, jadi itu tertulis toh. Di ajaran Kristen, dia tidak boleh menikah dalam ikatan pernikahan yang lain. Sama janda, Pak. Ada ditolak janda kah? Nah, begitu. Dia sama janda Kan jelas. Udah, Jadi udah kalau- Bang Sangkal, jangan ke situ Bang Sangkal. Nanti topiknya jadi lari ke janda, itu nanti personal. Nah, tapi saya mau bantu Bang Sangkal, semoga ini ada bisa membantu ya. Nah, kalau mahar Bang Faruk itu bisa jadi bagian dari syarat kah? Tidak ada itu Mahar? disyaratkan. Hah? Tidak ada disyaratkan itu. Itu ya, budaya. kalau dalam tradisi Yahudi, mahar itu masuk ke dalam syarat sah perkawinan, mahar. Iya. Kan udah Tapi di kasih Alkitab datanya tadi dalam dibunyikan. perjanjian lama. Tapi di Alkitab juga dibunyikan ada mahar kan Bang Faruk? Itu juga sebagai dalam salah perjanjian satu lama syarat. ada, saya bilang. Ada. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam ritual pernikahan teman-teman Kristen, apakah ada mahar? Ada. Mahar itu masuk ke Iya. 613 Bang mispul. Sangkal. Nah, kalau memang ada mahar di dalam pernikahannya teman-teman Kristen, ya disebut apa mahar itu tadi? Karena aku selama Kristen nggak pernah dengar si fulan itu maharnya sekian do. Setauku sinamot, setauku ya. Oh. Iya. Karena Itu gini, pilihan kata. pemahaman mahar itu kalau dari dalam pemahaman Yahudi dengan Islam, pemahaman mahar itu gini, Kak Santi. Bang Loding memberikan sesuatu secara sukarela untuk Kak Santi. Itu untuk Kak Santi, bukan untuk Mama Kak Santi, bukan untuk Bapak Kak Santi. Dan itu diperuntukkan untuk Kakak Santi, tidak boleh untuk peruntukan yang lainnya seperti untuk biaya tenda, biaya martupul, biaya ini itu nggak boleh. Gitu loh, itu lain dari mahar. Mahar ini murni nih kerelaan. Misalkan Bang Loding kasih kakak ini 10 gram emas, itu untuk kakak, nggak boleh diambil sama orang lain, itu punya kakak. Sementara sinamot itu kan konteksnya nggak kayak gitu kan. Enggak. Sinamot itu kan nggak untuk si perempuan, tapi untuk ayah ibu si perempuan, betul nggak? Di mana uang itu diperuntukkan untuk biaya martupul atau biaya si perempuan ini ya menikah dengan si laki-laki itu tadi, entah seperti ngundang tamu kan gitu dari kampung datang ke tempat pernikahannya di tempat si pengantin laki-laki kan gitu sinamot tadi. Nah, berarti sinamot nggak bisa disamakan dengan mahar. Memang nggak bisa. Nah, Karena memang berarti di dalam ritual pernikahan teman-teman Kristen nggak ada mahar. nggak ada. Karena tidak ada mahar, berdasarkan hukum pernikahan Yahudi, nggak sah pernikahan teman-teman Kristen. Karena Sebentar, salah satu sebentar. syaratnya itu harus ada mahar. Sementara Yesus sendiri orang Yahudi. Sebentar, Makanya sebentar. Yesusnya Sebentar, orang Pak. Yahudi. Gitu loh. Sebentar, Berarti Pak. di hadapan Yesus, ritual yang dilakukan teman-teman Kristen itu bukan sebuah pernikahan. Siapa Karena bilang? tidak pernah dinyatakan pernikahan. oke. Bagaimana kita berbicara tentang Oke, perkawinan? Bang Sangkal, Nanti saya jawab, Bang Sangkal coba jelaskan yang mahar sekarang, jangan yang janda lagi ya, yang mahar. Ya. Jadi mengenai mahar itu berdasarkan aturan hukum Taurat, Faruk. Jadi ada 613 hukum Taurat, misput, yang terdapat 10 hukum utama. Nih saya baca nih. Jadi itu aturan hukum Taurat. Ya. Jangan samakan. Ya. Karena Yesus Kristus itu sudah menggenapi hukum Taurat itu dengan kasih.
Jadi di sana dari tidak ada jual beli lagi tentang mahar itu. Ya, coba kita baca di Keluaran 2. Memang Bang Sangkal mau bilang di dalam pernikahan Kristen itu tidak ada mahar kan? Ya tidak ada karena Ya sudah, dibatalkan. selesai, nggak usah Bang jelaskan lagi. Ya. Berarti pernikahan teman Kristen jika dikompar dengan hukum pernikahannya Yahudi itu tidak sah dalam itu pandangan hukum Yahudi, Taurat. betul? Hukum Taurat bukan tidak Iya, sah. dalam pandangan Yahudi yang berpegang kepada Taurat nggak sah pernikahan itu, Iya, betul? karena kami bukan hukum Taurat. Nah, sementara Yesus sendiri orang Yahudi, betul? Masalahnya sekarang kami sudah hidup di dalam hukum kasih, Pak. Makanya itu abangku, yang saya Jangan tanyakan giring ke sana, Yesus itu jangan orang giring Yahudi, ke betul? sana. Jangan giring ke sana karena Anda pun membatalkan hukum Taurat, Pak. Tidak, saya nggak tanya itu, jangan melebar ke sana. Anda Bang. tidak merayakan Sabat, yang saya tanyakan, celakanya Yesus itu orang Yahudi, betul? Di sini berbicara tentang hukum Taurat, bukan Yesus orang Yahudi. Yahudi, betul atau tidak? Bukan bicara tentang orang Yahudi, tetapi hukum Yesus Taurat. orang Yahudi, betul atau tidak, Bang Sangkal? Pernikahan itu aturan hukum Taurat, bukan orang Yahudi. Iya, hukum Udah, Taurat udah. itu adalah pegangan dan ketetapan terhadap orang Yahudi. Dan abang sudah akui di dalam peritulah pernikahan teman-teman Kristen nggak ada mahar. Karena tidak ada mahar, maka ketika itu dipaparkan kepada pernikahannya Yahudi, pernikahan teman-teman Kristen itu dalam pandangan Yahudi tidak sah, betul? Secara hukum Taurat, kami hidup Tidak sah. hukum. Iya, secara hukum Taurat tidak sah kan, betul? Ya, secara hukum Sementara Taurat, Yesus kami itu- tidak semen- di dalam hukum Taurat. Itu perlu kau garis bawahi. Ya, sementara Yesus sendiri orang Yahudi, betul? Di sini bukan berbicara orang Yahudi, Pak. Saya yang berbicara tentang orang Yahudi, Bang Sangkal, saya. Tetapi ini pernikahan ini berbicara tentang hukum Taurat. Iya, saya yang berbicara tentang orang Yahudi. Saya bertanya tentang orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, betul? Anda kurang paham kalau Anda berbicara tentang hukum orang Yahudi. Enggak, saya yang berbicara tentang Yesus ini. Makanya Orang Anda Yahudi. kurang paham. Yesus Anda harus itu orang garis Yahudi, bawahi. betul, Bang? Bang Sangkal, Anda harus Yesus itu garis orang Yahudi, bukan? bawahi. Sebentar. Anda harus garis bawahi, ya. Mahar itu dari hukum Taurat, bukan dari Iya, Yahudi. tahu. Iya, tahu abangku. Cuman saya tanya ke abang jujur, Yesus orang Yahudi bukan? Ya dia orang Yahudi. Kenapa? Nah, karena Yesus orang Yahudi, maka dalam kacamata pandangan Yesus yang orang Yahudi, pernikahan teman-teman Kristen itu nggak sah di hadapan Yesus. Dan Anda Menurut sudah akui hukum sebelumnya. Taurat, karena Kristen bukan di hukum Taurat. Ini harus digarisbawahi. Iya, Karena pernikahan tapi itu, nggak sah. sebentar. Intinya dalam pandangan Yesus Yahudi Ini nggak bukan sah masalah pandangan pernikahannya. Yesus. Saya tidak bermasalah dengan pandangan Yesus. Tetapi ini mahar itu adalah dari hukum Taurat, bukan dari pandangan Yesus. Itu harus digarisbawahi. Iya, intinya Anda sudah akui dalam pandangan Yesus pernikahan teman-teman Kristen itu Sekali nggak lagi sah saya karena ada katakan, maharnya. mahar itu bukan berdasarkan pandangan Yesus, tetapi hukum Taurat. Iya, hukum Taurat untuk orang Yahudi kan, Ulangan 4 nomor 44 kan gitu. Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 32, Maleakhi 4 nomor 4. Semua itu stempel atas milik Yahudi gitu loh. Jadi Tapi tentu Yesus ini orang Yahudi yang saya anggap tuh gini Bang Sangkal. Karena Anda sudah mengakui dalam pandangan Taurat, ya, di mana Taurat itu turun untuk orang Yahudi, dan dalam pandangan orang Yahudi, berarti pernikahan teman-teman Kristen ini nggak dikenal, betul kan? bukan pandangan orang Yahudi, hukum Taurat. Kamu jangan Iya, bohong hukum gitu Taurat loh. kan untuk orang Yahudi. Harus tetap digarisbawahi hukum Taurat, bukan Yahudi. Jangan dipelintir. Iya, hukum Taurat kan untuk orang Yahudi, pelakunya kan Yahudi, Bang. Saya tanya, hukumnya yang Taurat. mengatur Gimana sih? mahar itu bukan orang Yahudi, tetapi hukum Taurat. Pak. Iya, hukum Taurat, hukumnya disebut dengan Taurat, pelakunya disebut dengan Yahudi, betul? Bingung nggak Bang nih? Kok pelakunya disebut dengan orang Yahudi? Saya gini, kamu muter-muter, Pak. Saya sudah katakan tentang mahar itu bukan pandangan Yahudi, bukan pandangan Yesus. Iya, hukum Taurat. Hukum Taurat udah clear, udah lagi nggak usah Pelakunya Yahudi kan? Nggak usah muter-muter lagi, nggak usah di framing. Kita harus tahu pelakunya loh, Bang Sangkal. Ngapain kamu kan tahu Yahudi. pelakunya? Sumber hukumnya yang harus kau tahu. Loh, bagaimana abang bisa mengetahui? Bagaimana Yang abang mengatur, merealisasikan hukum sekarang gini, kalau abang nggak punya yang pelaku? mengatur pelaku apa sumber hukum? Loh, bagaimana abang bisa mengetahui hukum kalau abang tidak memiliki pelaku, Sumber pelaku hukum, yang merealisasi ngapain kamu hukum? tanya pelaku. Hah? Dasar hukumnya apa? Gitu loh. Iya, Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi bukan? Dasar hukum masalah mahar itu adalah hukum Taurat. Tahu, Bang. Ngapain kau lari ke pelaku? Mahar Gimana itu sih? untuk hukum. Mahar itu tertulis dalam hukum Taurat. Jangan saya lari ke tahu. pelaku.
Gitu loh. Dasar hukumnya adalah hukum Taurat. Ngapain lari ke pelaku? Ya sudah, berarti pernikahan teman-teman Kristen kalau dipaparkan atau dicerminkan dengan hukum Taurat itu nggak sah kan Bang? Bukan berdasarkan hukum Taurat. Udah Loh, tadi kan kami hukum kasih, gitu loh. Tadi abang bilang jangan berdasarkan pelakunya, tapi berdasarkan hukum Tauratnya. Ketika aku kembalikan kepada berdasarkan hukum Tauratnya, abang bilang lagi jangan berdasarkan hukum Tauratnya. Yang mana sih omongan abang yang bisa dipegang? Jangan kau gini-gini dong. Artinya gini, hukum Taurat lah yang mengatur mahar. Jangan Ya, betul. kau pelaku. Iya betul. Makanya simak Bang Sangkal. Berarti pernikahan teman-teman Kristen kalau Tidak dipaparkan sesuai dengan hukum Taurat. nggak sesuai kan? Tidak sesuai dengan hukum Ya Taurat. sudah, Karena Kristen Bang. sudah Ya hidup di sudah. dalam hukum kasih. Ya sudah selesai Bang. Abang itu kan yang clear. melebar kemana-mana. Udah selesai. Berarti karena tidak sesuai dengan hukum Taurat, di mana Taurat diturunkan untuk orang Yahudi dan Yesusnya orang Yahudi, dalam pandangan Yahudi pernikahan dalam Bukan pandangan Yesus pandangan. pernikahan Berdasarkan teman-teman Kristen itu nggak hukum diakui, Taurat. nggak dikenal, nggak sah gitu. Ternyata Menurut hukum Bang Sangkal, Taurat, sedikit lagi Bang Sangkal, sabar Bang Sangkal. bentar, jangan dulu, aku nggak terima. Sebentar, satu menit Bang Sangkal. Seakan-akan Satu menit, Bang begini, Sangkal. seakan-akan kamu mau menggiring, udah mahar itu pandangan orang Israel, padahal bukan. Mahar itu diatur hukum Taurat. Nah, Kristen Saya kasih itu datanya tadi. hidup di dalam Taurat saya hukum bilang. Saya kasih. kasih datanya tadi loh. Saya kan udah bilang, Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Titik. Saya tahu, saya Ya tahu. sudah, Ya apa sudah. lagi dipelintir-pelintir, Nah, dimuter-muter berarti, sana, Bang, muter sini, Bang, nanti yang pelontos kepalanya botak. Udah deh. Berarti gini Bang Sangkal ya, ternyata teman-teman Kristen bukan dipersatukan oleh Tuhan, akan tetapi dipersatukan oleh Bapak Pendeta atau Bapak-Bapak gereja, betul? Loh, barang siapa yang menerima yang kuutus ini, dia menerima aku yang mengutusnya. Paham nggak? Itu beda konteks loh Bang Sangkal. Ketika Tuhan Yesus mengutus para hamba-hambanya, Tidak gitu lah dia nih. Itulah gimana poinnya sih ternyata kamu ini. itu? Setelah Nah, sekarang setelah saya Bang tanya. Sangkal ngaku. Kalau pertanyaan saya kembalikan. Yang mempersatukan Orang ustaz teman-teman menikahkan Kristen itu kalian. bukan Tuhan. Sekarang saya Tapi tanya lagi. pendeta dan bapak-bapak gereja. Saya kembalikan kepada Anda. Ketika Ustadz Anda mengawinkan kau, apakah boleh dikatakan itu tidak berdasarkan pernikahan Allah? Ya harus memenuhi rukunnya Bang Sangkal. Kami punya rukun nikah yang harus Emang dipenuhi. rukun Kristen itu apa rupanya? Kan tidak boleh kawin sama janda, kan udah jelas. Di mana tertulis jangan kawin sama Saya janda? kan udah Bang? tulis tadi. Gimana sih kamu itu? Di mana Loh. datanya dilarang kawin sama janda? Loh, barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikah lagi, kan udah jelas itu. Pak Sangkal, sabar dulu. Ini ada yang tersipu nih, janda ndak bisa kawin ini. Aduh. Ya, intinya- Pak Sangkal ya. Intinya gini Bang Lodiknya, intinya teman-teman di bawah saya yakin dan percaya bisa memahami ya, bisa memahami makna dari pertanyaan Bang Faruk dan juga narasinya Bang Faruk, dan bisa memahami juga gaya bahasa dan juga narasinya Bang Sangkal. Kan gitu. Ternyata benar teman-teman. Matius 7 nomor 23 itu makna aku tidak mengenal engkau kata Yesus, bukan tidak mengenal rupanya. Jangan Bukan digiring tidak ke mengenal- sana, Faruk. Sabar dulu loh Bang Sangkal. Itu benar. Makna tidak mengenal engkau yang dimaksud oleh Yesus, aku tidak mengenal pernikahanmu, aku tidak mengenal ritual penguburanmu, aku tidak mengenal ritual peribadatanmu, dan aku tidak mengenal segala sesuatu perbuatanmu. Di Kenapa sana tidak mengenal? ritual Karena aku peribadatan, tidak tahu. pernah mengajarkan itu. Gitu dia. Menyembuhkan mujizat dalam nama Yesus tetapi tidak hidup di dalam kasih, mereka akan diusir. Saya nggak tanya tafsir liar abang loh Bang Sangkal. Loh, kan jelas. Kami bernubuat demi namamu, kami menyembuhkan demi namamu. Kan jelas itu. Kok Udah tafsir? selesai Bang Sangkal. Jangan kau Oke, giring ke Kak sana, Yodi, Pak. Uni, udah jam 1 Uni, ya. Bang Sangkal, Kak Santi, ya. Nggak begadang Makasih banyak. ya. Nggak tahan saya nggak tahan. Jadi udah mulai ngantuk dia. Saya takut nanti Bang Sangkal semakin emosi, hipertensi naik ketika begadang, stroke pula nanti di komal Bang. Jangan gitu, Saya lagi Bang. masalah Faruk. gitu loh.
Nabi Musa pun nggak Oke, ngerti terima kau. kasih banyak Bang Lodingnya, Unia, sama teman-teman di bawah ya. Syukran barakallahu fikum, jazakallahu Udah khair. tahu kamu Assalamualaikum arti Musa? warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu arti Musa? Tapi Uni yang saya dapat tadi dari Pak Sangkal, dia punya lisan tadi, dia bilang katanya berarti Kristen ini tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Terus hukum apa? Nah, jadi ini bentar. Tadi Pak Sangkal ini ya ada kontradiksi dalam jawaban. Pertama, dia tidak hidup dalam hukum Taurat. Perkara pernikahan dia malah kutip hukum Taurat. Jadi itu namanya tidak konsisten. Uni salah. Si Farid tadi mengatakan bahwa di dalam ajaran Yahudi ada mahar. Mengapa di Kristen tidak ada? Lalu saya katakan itu hukum Taurat, Farid. Kami tidak Nah, dibawa. cukup. Begitu. Pak Sangkal tidak perlu memberitahukan sesuatu yang sudah secara umum diketahui. Semua orang juga tahu bahwa itu hukum Taurat. Yang ditanya Bang Faruk itu adalah perintah untuk mengukuhkan hubungan kawin supaya halal di mata Tuhan itu yang disebut dengan pernikahan itu apa? Karena Pak Sangkal harus tahu ya, kawin dan nikah itu beda, Pak. Nikah itu ya, saya selalu ulang-ulang nih. Nikah itu menggunakan surat-surat. Kawin cuman butuh urat. Nikah itu ngundang orang, kawin berdua-duaan, sembunyi-sembunyi, ya. Nikah itu berjanji saling setia, kawin saling menikmati. Jadi beda. Makanya tidak ada binatang dinikahkan. Yang ada binatang dikawin nih. Kenapa? Secara KBBI, nikah itu proses untuk menyatukan orang dalam hubungan perkawinan dihalalkan Tuhan. Kawin itu hubungan kelamin, hubungan seksual. Jadi binatang itu pakai kata kawin. Nah, yang ditanya Bang Faruk ini bukan prosesi kawin, Pak. Kalau kawin kita nggak perlu diajarin Tuhan, Pak. Itu naluria, itu common sense. Kucing aja nggak perlu diajarin cara kawin, Pak. Mereka bisa, Pak. Yang diajarkan itu cara menikah. Cara menikah menurut Yesus bagaimana dalam Bible supaya kalian bisa dikatakan bercerai. Bagaimana kalian bisa dikatakan bercerai orang kalian nggak ada proses nikah? Kan begitu. Nah, kita lagi nggak bahas janda ya, karena saya juga janda nih, nggak enak nih bahas janda nih, pakai dendam banget bapak sama janda nih, Pak. Kasihan Bu Santi ini nggak boleh kawin, ternyata kalau nikah dia nanti malah berzina dia. Parah kali nih Kristen ini. Ini namanya ajaran yang tidak relevan untuk sosial gitu loh. Karena ada orang yang betul-betul bercerai itu karena urgensi, seperti Sherry Chebing itu. Kasihan banget Sherry Chebing. Pergi sama pendeta itu, ditampar sama Abraham Moses itu, ditampar, ditabok biru-biru, itu viral videonya. Minta berpisah dia, ada laki-laki yang baik sama dia, bikin dia bahagia. Ternyata malah berdosa kata Tuhan begitu. Tuhan pengen Sherry Chebing menderita sama pendeta Moses. Apakah ini ajaran Tuhan yang benar, yang kasih? Kan itu yang kita tanyakan. Karena kita temanya adalah ajaran kasih. Kan begitu, Pak. Ya, paling Uni saya luruskan aja biar nggak kemana-mana yang masalah mahar. Iya, itu memang jadi kontradiksi. Makanya saya kan soal hukum Taurat kan juga sesama umat Kristen kan saya juga kontradiksi. Yang saya kan juga mengatakan sebelumnya kalau masih ingat kan Tuhan Yesus itu tidak menghilangkan tapi menggenapi kan gitu. Nah, makanya di sini kita jadi kena kan. Nah, Pak Sangkal nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sebentar Bu Santi, sebentar. Ya. Kita tidak kena. Karena Yesus Kristus sudah melakukan hukum Taurat itu untuk kita. Pak Sangkal ini kan di dalam Kak Santi, minta tolong. Kalau Yesus telah melakukan hukum Taurat itu untuk Bapak, kapan Yesus kawin untuk Bapak sehingga Bapak boleh kawin? Oh, di sana kan tidak ada hukum Taurat, tidak harus kawin. Ya sudah loh. Dalam hukum Taurat ada prosesi kawin. Prosesi pernikahan. kawin, tetapi di sana tidak ada aturan untuk kawin. Prosesi pernikahan. Loh, kok nggak ada? Tadi Bang Tidak Faruk ada udah kewajiban sebutkan untuk tadi kawin. dong. Tidak ada kewajiban untuk kawin. Berarti menurut Bapak orang Yahudi itu kalau berhubungan kelamin nggak perlu nikah gitu? Aduh, Mas. Tidak ada di sana diwajibkan untuk tidak menikah. Pak, tahu nggak Gitu. kan saya sudah ajarkan beda nikah dengan kawin itu adalah kalau nikah butuh surat, kawin butuh urat. Nikah itu rame-rame ngundang orang, Di dalam kawin hukum sembunyi-sembunyi. Taurat, Rifa, Bapak ngerti tidak nggak? ada Bapak aturan dengar dulu. wajib menikah. Pak, hukum Taurat Jadi itu kalau ada hukum perintah. Taurat Kok wajib Bapak? menikah. Yesus Bapak tidak bilang- menikah, berarti dia melanggar Sebentar. hukum Taurat. Kita Gitu lagi loh. nggak bahas apakah ada kewajiban menikah. Kita lagi bahas bagaimana tutorial menikah. Ini Bapak nggak nyambung ini. Yang bilang wajib menikah siapa? Yang kita tanya itu adalah bagaimana proses menikah orang Yahudi. Lalu Bapak jawab barusan. Nah, kita tidak kalah, Bu. Karena kita itu hukum Taurat sudah dilakukan Yesus. Sejak kapan Yesus kawin buat kalian? Kapan Yesus nikah buat kalian sehingga kalian berhak kawin dan nikah?
Kan Berarti itu Ibu- argumen Bu, Bapak Ibu itu. nggak paham. Apa Bapak ini? Ibu Loh, ibu nggak Bapak yang paham. bilang, oke, Bapak jelaskan ke saya apa yang dimaksud Yesus telah melakukan hukum Taurat untuk kalian. Apa maksudnya? Oke, saya jawab ya. Hukum Taurat itu ada 10 hukum yang utama. Ya. Pak, Bapak jawab, jangan Bapak jelaskan apa itu hukum Taurat. Saya sudah hampir 10 tahun belajar Bible, Pak. Yang saya butuh itu adalah apa yang dimaksud dengan Yesus menjalankan hukum Taurat buat Bapak. Maksudnya apa? Apakah ketika hukum Taurat menyuruh untuk menikah dengan cara begini, Yesus yang melakukan sehingga Bapak boleh bebas, nggak perlu lagi melakukan begitu? tidak. Ya Tidak sudah, ada apa hukum maksudnya? Makanya Ya Bu udah, Rita apa jangan maksudnya salah. Yesus? Pak, dengar ya, dengar. Unirifa melakukan hukuman pasung untuk anaknya. Artinya apa? Harusnya anak saya yang dipasung, saya yang dipasung. Karena saya melakukan hukum pasung itu untuk anak saya, supaya anak saya tidak kena. Apa maksud Bapak Yesus telah melakukan hukum Taurat buat Bapak? Apa maksudnya? 10 perintah hukum Taurat itu dikerjakan Yesus semua. Pak, hukum Taurat itu bukan cuma 10. Bapak ngerti enggak kitab Torah? Torah itu kitab di dalamnya ada kejadian ulang. Ya Makanya, sudah. Ibu Jangan Rita batasin. gini loh, Bu Rita. Saya seakan-akan Ini namanya begitu. ini bertele-tele nih. Enggak, Ibu Rita ucapan begini. itu Pak, sebentar. Saya bukan orang yang bisa bertele-tele, Pak. Saya ini orang yang senang apabila kalian itu ucapkan sesuatu tuh kalian tanggung jawab dengan Ibu ucapannya. Rita bertele-tele ketika Ya menuduh sudah. Kristen. Kok bertele-tele? Yang saya Iya. tanya itu apa maksud dari Yesus menjalankan hukum Taurat buat Bapak? Kok saya bertele-tele? Ya Saya secara konsisten dengan keseluruhan pertanyaan dia saya. kerjakan Apa? semua hukum Taurat itu. Ya udah, kapan dia menikah? Untuk Bapak? Makanya tidak ada di dalam hukum Taurat Yang wajib kita menikah. bahas itu tentang pernikahan. Sejak kapan diwajibkan? Memang Tidak tidak ada wajib Loh, menikah, Bu Rita. Wajib nggak? Tidak Oke. ada. Wajib nggak jomblo? Wajib nggak jomblo? Wajib nggak Tidak jomblo dalam ada. Bible? Makanya saya Ya jelaskan sudah, dulu. berarti Unirifa, Iya, saya bantu nih. silakan, Unirifa, Kak. Unirifa. Pak Sangkal, jadi sebelum dilanjutkan, biar nggak salah paham, hukum Taurat itu kita harus luruskan dulu, Pak. 10 perintah itu salah satu bagian kan itu dibagi 3. Nah, itu perintah moral. Nah, moral itu kan yang 10 Saya udah tahu Bu perintah. Santi sampai ke sana. Iya, baru Langsung yang kedua seremonial. Nah, mungkin itu yang tadi itu lebih ke seremonial atau sipil. Yang ketiga itu sipil kalau nggak salah. Jadi Masalahnya- jangan yang ke moral. Nah, yang dari seremonial itu kan kita sepakat hampir semua umat Kristen telah membatalkan itu kan setelah penyaliban Yesus. Kebanyakan kan itu doktrin Kristen. Santi itu enak kan Santi ini menjelaskan loh, jujur dia yang seremonial dibatalkan. Bapak Iya. ngomong apa? Jadi begini. Bukannya Bukan. moral, Pak. Si Ripa ingin menggiring ketika Ini kok ad hominem terus dari tadi di Bapak Sangka. Tunggu dulu nih. Oke. Ya, silakan, Pak. Nah, Bu Ripa ini ingin menggiring bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, dia menikah nih. Di mana Yesus membayar mahar begitu ya? Dia ingin menggiring ke sana. Sementara Oke, kalau gitu saya aturan punya tanggung hukum jawab Taurat meluruskan. itu tidak diwajibkan untuk menikah. Gitu loh. Tidak ada. Pak, Tetapi kalau ada saya- sebentar, sabar. Bapak salah Tetapi paham, apa yang ketika- mau dilanjutkan? Orang salah paham kok. Masa salah Ketika- pahamnya mau dilanjutkan? Saya Tidak menolak ada itu tuduhan aturan. itu. Sebentar, ketika ada aturan di dalam Saya hukum tidak terima Taurat, Bapak menjelaskan apapun Yesus karena Bapak menikah. menuduh. Baru Bu Ripa boleh berkata seperti Kita itu. tidak bahas Yesus menikah. Yang bilang Yesus itu melakukan hukum Taurat buat Bapak. Bapak tadi yang ngomong. Makanya hati-hati kalau ngomong depan saya. Saya ulangi ya. Ibu bilang Yesus Makanya menikah. diam dulu, Kapan makanya diam Yesus dulu. menikah? Kapan Ibu saya lupa bilang Yesus sendiri menikah? bahasanya. Kapan saya bilang Yesus menikah? Saya justru bertanya, Tapi- kapan Yesus? Saya justru nanya sama Bapak, kapan Yesus menikah buat Bapak? Karena Bapak bilang Yesus menjalankan hukum Taurat buat saya. Ibu sedang Apa artinya? mengasumsi Yesus itu harus menikah supaya Bertanya. menggenapi hukum Taurat. Ya udah, Sementara makanya saya tanya. Pak Sangka Mas- sudah diluruskan sama Uni Iya, ya kan, Pak? iya, sudah Tidak bermaksud diluruskan. itu. Ya udah Dan lucunya Bapak ini memaksa. Nggak gini Kak Santi ya. Bang Faruk itu kan awalnya bertanya, apa syarat sah menikah dalam agama Kristen? Kalau seandainya Bapak Sangkal ini tidak lagi ikut seremonial Torah, nggak usah bawa-bawa Torah dari tadi. Ngapain bawa Torah? Ibu Ripa Ya, salah. diam dulu, diam Dia dulu. mengklaim Ini kami nih pakai belum mahar. selesai. Belum selesai. Dia bukan mengklaim. Inilah Tahan nggak dulu. bisa membedakan. Saya tidak terima. Pak, kalau Bapak nggak Diparu terima tadi. apa orang Bapak yang salah paham? Bang Baru itu bertanya konteksnya dari tadi. Dia bertanya apa syarat sah menikah dalam Kristen.
Sejak kapan kami menuduh? Sejak kapan saya tuduh Yesus menikah di sini? Saya mengatakan, kalau kalian bilang, Bu Santi kita tidak kalah. Kan Bapak yang bilang tadi, Bu Santi kita tidak kalah karena Yesus telah menjalankan hukum Taurat buat kita. Apa itu maksudnya? Itu yang saya tanya. Hukum Taurat itu bukan cuma yang moral, seremonial juga. Makanya saya tanya, karena konteks pembicaraan kita adalah pernikahan, maka saya tanya, sejak kapan Yesus menikah buat Bapak? Ngerti nggak pertanyaan orang? Malah saya dituduh-nuduh Yesus menikah. Justru saya nanya, kapan Yesus menikah buat Anda? Oh, Riva berarti menuduh kalau seandainya Yesus menjalankan hukum Taurat berarti dia menikah. Mana kewajiban menikah? Pak, hukum itu bukan cuman perintah wajib, tapi juga anjuran. Tahu nggak hukum? Diwajibkan kalian, berarti mutlak dilakukan. Atau sebaiknya kalian makan pakai tangan kanan, tapi sebaiknya pakai tangan kanan. Di dalam iman Yahudi, pernikahan itu bahkan syarat menjadi rabi harus menikah. Di mana diwajibkan menikah? Saya tunjukkan. Wajib menikah tidak ada dalam Bible, tapi diperintahkan untuk beranak cucu ada dalam Bible. Beranak cucu lah perintah itu. Jadi beranak cucu itu nggak perlu nikah, cuman hubungan seksual aja. Apa bedanya kita dengan binatang? Bapak yang nggak nyambung, kita pula yang Bapak serang secara pribadi dari tadi. Lanjut Ya. Kak Santi. Oh, sudah keluar ya, Bang Pak Sangkal ya? Ya saya tidak turunkan ya. Bukan diturunkan ya? Nggak tahu saya nggak nurunin. Saya punya akses Bang moderator. Loding, Pak Sangkalnya diturunkan ya? diturunkan, tidak. Oh, Dia Pak tulis Sangkal sendiri, ini dia begitu. kalau keluar suka ini. Ya, memang begitu. Suka ninggalin partnernya pas lagi berjuang. Beda banget sama saya. Ya. Saya kalau udah ini baru lawannya baru turun. Kalau ini enggak Pak Sangkal, perempuan ditinggal sendiri. Ya Aduh, paling Pak enggak kan izin dulu gitu ya. Kita kan diculik janda. Ada netizen bilang di bawah diculik janda. iya temanya kesel. tadi jadi lari ke janda terus sama Pak Sangkal. Kayaknya punya trauma ya Pak Sangkal. Trauma sama janda kayaknya. Mungkin ada janda mana yang menyakiti hatinya. Namanya mungkin juga ya. pasangkal kan, jadi disangkal terus narasinya Disangkal. kan. Tadi dia sudah mentok. Jadi dia foto HP-nya, Bang, baterai saya sisa 2 Bang, saya cas dulu. Saya bilang silakan. Dia nggak saya lowbat kan. mungkin. Habis itu ya. dia bilang, Bang, Iya. cas saya rusak Bang. Coba Bang. Oke, lowbat ya. Ya kalau dari saya ini biar nggak kemana-mana, ya di perjanjian baru itu tidak ada dibunyikan. Dia tidak fokus lagi ke mahar dan itu menjadi kontradiksi juga karena itu bagian dari hukum Taurat sementara sebagian umat Kristen itu tidak memakai lagi yang bagian seremonial. Kalau yang moral itu tetap jalan, kan begitu kan? Dan kita sepakat mahar bagian dari seremonial gitu. Nah, kalau Bang Bruce masih ada di situ atau sudah pergi juga nih? Tapi ini sedikit Bu Santi, unik kenapa ya? Kalau orang-orang yang misalnya seperti Bu Santi yang mau belajar itu mau jujur. Tapi kalau seperti mereka itu pendeta apa semua, mereka tetap pertahankan ya, tidak jujur begitu. Karena gini Bang Loding, mungkin juga bukan berlaku di satu agama, mungkin sebagian juga tergantung oknumnya. Ada rasa nanti merasa diserang balik, ada merasa malu, merasa tidak terima, jadi sama kayak orang tua gitu loh Bang Loding, anaknya sesalah apapun pasti dibelain, gitulah ceritanya ya. Jadi tuh masalah kebesaran hati, mau jujur, mau terbuka, kalau memang ada di situ kesalahan, kita harus mau jujur atau saya nggak mau bilang juga kesalahan, kesalahpahaman juga bisa atau juga kita merasa di situ belum paham. Kalau kita belum paham, jangan dipaksa menjawab, yang ada bisa menjadi lebih runyam gitu. Mungkin lebih bagus jangan dipaksa dijawab gitu ya. Itu mungkin dari saya, tapi mungkin kalau dari Bang Bruce kayaknya sih setuju ya. Semoga setuju ya. Biar ada teman saya. Tapi saya balikan ke Bang Loding. Lanjut silakan. Ya, Jadi gini. Jadi begini Kak Santi ya, apa yang membeda sebetulnya kebenaran itu lawan dari kebohongan.
Sorry, kebenaran itu ada dua, kebenaran itu di atas, itu nanti ada kita pilih jujur atau bohong. Maka kebenaran itu bukan karena seseorang itu pintar, bukan karena seseorang itu mampu, bukan, tapi karena dia jujur. Dia mengatakan apa yang sesuai dengan realitas. Makanya disebut dengan kebenaran. Kejujuran itu identik dengan kebenaran. Nah, kebohongan identik dengan ketidakbenaran. Jadi sepintar apapun saya, ya, sehebat apapun saya, kalau saya sudah berbohong maka saya kalah. Itu mutlak itu. Ya, karena surga dan neraka itu bukan karena kecerdasan, karena kemampuan, tapi karena kejujuran seseorang. Mau dia orangnya miskin kah, mau dia orang kulit hitam kah, mau dia masih kecil, kalau dia itu purenya tuh jujur. Nah, kenapa Bang Loding bertanya begitu ya? Kenapa rata-rata kalau orang seperti Bu Santi ini lebih cenderung jujur? Justru karena Bu Santi ini jujur lah, makanya dia bisa jadi Bu Santi begini, Bang. Karena dia jujur, makanya dia menjadi Bu Santi begini. Coba kalau dia nggak jujur kayak Pak Sangkal dia. Jadi Bu Santo dong. Oke. Jadi Bu Santo. Begitu kurang lebih. Nah, jadi itulah. Sedih sebagai janda di Kristen itu saya turut berduka cita, Bu Santi. Kalau saya beda, Bu Santi ya. Nabi saya itu menikahi, kalau Nabi saya, Bu Santi, istri pertamanya itu adalah seorang janda. Jadi kalau saya dinikahi sama pria-pria ya, itu bahkan itu luar biasa ya, janda seperti saya, apalagi kan Bu Santi, itu justru saya dapat privilege gitu loh. Uni juga janda, ya sama ya. Ya, kebetulan kita satu circle, satu geng kita ini. Bang Loding Iya, jadi gitu. senyum-senyum aja, dia senang dia dikelilingi janda. Tapi iya, Bang Loding tidak akan menjanakan istrinya demi janda, itu tidak akan. Kalau istri saya bilang, saya kalau janda-janda soleha itu dia larang, tapi kalau janda Kristus boleh kan? Janda Kristus boleh. Nah, tetapi kalau saya selamatkan janda Kristus, maka janda Kristus masuk Islam jadi janda soleha kan? Berarti tidak boleh juga. Tapi apa yang disampaikan Pak Sangkal tadi itu bertentangan dengan naluri dan naluri kita, Kak Santi sebagai wanita ya. Dan itu saya kasih contoh Shirley Cebing tadi. Memang saya tahu dalam Bible itu tertulis, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, nah kemudian dia menikah, maka dia berzina. Maka kalau Kak Santi ini menikah lagi dengan laki-laki lain, maka nanti Kak Santi dihitung sebagai perempuan berzina. Ada pernah saya diskusi dengan Rudy Yohanes. Saya pernah diskusi dengan Rudy Yohanes ya. Jadi saya tanya sama Rudy Yohanes, jadi gimana nih Rudy ya, wak labu kata saya. Oh bisa Ripa, kalau dia mau nikah lagi apa? Dia harus matikan dulu lakinya katanya. Dia bilang begitu. Iya. Karena kalau cerai tidak boleh, tapi kalau ditinggal mati, cerai mati boleh. Ya, karena kan hanya maut yang memisahkan itu tadi tidak bisa dipisahkan kan. Nah, ya itu dilema Uni di para perempuan juga. Sebenarnya sama sih Uni, perempuan itu sebenarnya lebih dia bilang kaum yang apa ya bilang Uni ya, yang selalu dijajah sih ya. Ya masalah poligami juga Uni ya. Sebenarnya itu kan kalau tidak disalahgunakan lebih mengangkat martabat perempuan, tapi faktanya juga kan lebih banyak perempuan menderita kan. Bang Loding harus setuju ya. Kan kita juga belajar keterbukaan. Banyak menyalahgunakan ayat itu, dalil itu untuk kepuasan pribadinya diri sendiri. Gitu. Jadi, iya, benar Une. Jadi kita memang wanita. Tapi kalau baca ayatnya Kak, kalau baca ayatnya itu ada syarat di awal Kak. Di awal dan di akhir itu ada syarat untuk poligami Kak. Pertama syarat asbabun nuzulnya adalah ketika daripada menikahi anak yatim lalu kemudian dizolimin, lebih baik nikahi 2, 3 atau 4 gitu. Itu dulu. Ya, itu kan solusi. Teorinya Uni. Tapi ya, kan maksudnya gini, begitu. kita harus terbuka, faktanya kan tidak banyak seperti itu perilakunya. Iya, lebih banyak itu mengatasnamakan dalil untuk kepuasan diri. Itu yang kita sayangkan karena perempuan kembali ke kita niatnya selalu, ya. Iya, saya di sini tidak mengatakan itu salah, tidak. Itu cukup adil buat perempuan kalau benar-benar dilakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Tapi faktanya memang perempuan Uni selalu kita di Indonesia masih di bawah. Jadi kita perempuan harus kuat, harus bijak, tapi tetap menghormati laki-laki.
Karena kekuatan perempuan itu adalah kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan kita Tapi bisa saya taklukkan kasih dunia. saya kasih Kak Santi sudut pandang seorang wanita muslimah yang sudah mendaki gunung dan melewati lembah seperti saya ini. Saya pernah mengatakan di ruang publik begini, Kak. Saya justru kalau ada laki-laki yang menikahi saya di poligami, saya katakan laki-laki itu luar biasa. Artinya dia menyatakan sikap saya sanggup menghidupi dua wanita dan bersikap adil. Artinya dia bukan laki main-main, bukan laki-laki sembarangan. Kenapa saya bilang laki-laki yang tidak berani poligami artinya dia sadar diri, wah saya nggak sanggup. Iya. Karena menghidupi satu wanita saja sulit, apalagi menghidupi dua wanita. Makanya saya bilang, sempat saya dinikahi oleh satu pria yang bahkan dia mampu menghidupi dua perempuan, maka ini suami saya bukan orang sembarangan nih. Berarti dia kelasnya tinggi. Kenapa? Secara fisik dia mampu, secara finansial dia mampu, psikologi pun dia mampu. Nah, masalahnya adakah laki-laki seperti itu? Sebetulnya banyak. Banyak sebetulnya. Cuman begini Bu Santi. Dalam Islam itu kami perempuan ini boleh memilih jadi dua kemuliaan terhadap kami. Mulia dengan monogami yaitu Sayyidah Khadijah. 25 tahun beliau itu monogami. Rasulullah tidak pernah poligami bersama beliau, Sayyidah Khadijah. Beliau seorang janda. Justru anehnya Rasulullah menikahi seorang janda tanpa poligami. Justru anehnya menikahi seorang anak perawan justru dengan poligami. Artinya kecenderungan pernikahan itu bukan karena hasrat seksual, karena unsur politik dan mendamaikan situasi dan mengajarkan tutorial-tutorial pernikahan dalam rumah tangga yang akan dialami oleh para umatnya. Ya, seharusnya kan kalau dia nikah dengan janda kan, kalau dia memang gila hubungan seksual, harusnya kan dia gak puas dengan janda ini, harusnya kan. Apalagi jandanya 15 tahun jaraknya dengan beliau loh. Beliau itu usianya 25 tahun, sekitar 25 ya. Dan beliau berjarak dengan istri tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, wanita yang bahkan Allah pun mengucapkan salam kepada beliau ketika sebelum wafat. Itu 25 tahun monogami. Tapi justru ketika beliau menikah dengan perempuan perawan, beliau malah poligami. Justru dibalik sama Rasulullah. Harusnya kalau memang beliau itu otaknya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang membenci beliau kan, ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah beliau tidak puas karena istrinya janda. Harusnya dia banyak mengambil perawan-perawan pada waktu itu. Tidak mungkin Sayyidah Khadijah itu menolak. Kenapa? Rata-rata para istri Nabi ini adalah orang yang tunduk patuh kepada suami-suaminya. Bahkan itu perempuan kaya, gara-gara menikah dengan Rasulullah malah dia miskin karena hartanya diberikan untuk berdakwah. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa beliau itu bukanlah orang yang dituduhkan oleh orang-orang banyak yang benci beliau, bahwa pernikahan beliau itu hasrat seksual yang beliau utamakan. Tidak. Faktanya dan bayangkan di usia dia produktif 25 tahun itu laki-laki sedang sangat dalam puncak produktifnya. Beliau tidak poligami. Justru ketika usianya sudah mencapai usia ini baru dia poligami. Kan aneh, terbalik. Mohon maaf nih ya. Kalau seandainya ada laki-laki yang sedang produktif, harusnya pada saat itulah dia mencari banyak perempuan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, ini saya bicara nabi saya itu dari perspektif sebagai seorang perempuan. Nah, Bu Santi, saya dengan mantan suami itu pernah bicara begini. Ini lillahi ta'ala. Ya, saya tidak berdusta, karena kalau berdusta tentu saya akan dihakimi oleh Tuhan saya. Saya pernah tawarkan kepada beliau, Mas, mau nggak menikah lagi dengan perempuan? Kenapa? Saya ini berdakwah, sering lalai dalam tugas, sering tidurnya kemalaman, sehingga tidak memenuhi tanggung jawab sebagai istri terkadang. Kadang Mas juga nggak ngingatin. Akhirnya ternyata saya ini ketika sebagai wanita tidak bisa fokus dalam beberapa hal. Memang kita multitasking, tapi akan ada tanggung jawab yang gugur di situ. Saya malah suruh beliau, mau nggak Mas menikah lagi? Serius. Nah, walaupun akhirnya kami tidak berjodoh di dunia dan berjodoh di akhirat dan dunia gitu. Nah, begitu juga saya, Bu Santi, dalam Islam itu ketika perempuan tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dosanya besar sekali. Contoh, dia tidak mau, bahkan ada sebuah dalil, barang siapa yang menolak untuk digauli oleh suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Makanya perempuan dalam Islam itu kalau bisa jangan disibukkan dengan dunia pekerjaan. Kenapa? Nanti dia lelah sehingga dia tak lagi mau melihat suaminya. Ini bab pernikahan Bu Santi. Makanya kemudian poligami itu menjadi solusi, bukan menjadi perintah wajib.
Tidak ada perintah wajib poligami. Bahkan dianjurkan itu satu nikahi. Seperti itu. Ya, setuju. Nah, begitu. Kalau soal Nabi Muhammad, sekali lagi Uni, saya tidak akan pernah mau mencari hal yang negatif dari tokoh-tokoh yang mulia. Itu hanya oknum-oknum untuk menyerang, dan itu juga saya bilang itu salah gitu ya, dan juga sebaliknya gitu, jangan menyerang personal tokoh-tokoh yang membawa kebaikan kemuliaan untuk dunia, dan saya percaya itu, makanya saya tidak tertarik untuk mencari tahu kenapa Nabi menikahnya begini, enggak, saya tidak mau nih, dan saya percaya itu. Nah, saya lebih ke dunia sekarang, bagaimana implementasi itu. Makanya kayak saya dibilangkan sama umat Kristen, selama masih hidup mantan suami, saya nggak akan menikah. Itu sesuai ajaran Alkitab. Tapi kan faktanya banyak juga yang menikah kan, yang masih cerai hidup. Banyak yang sekarang ini nikah dengan gampang gitu, bahkan berkali-kali. Bukan saya tidak mau gitu ya, tapi saya bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau gitu. Nah, jadi kalau dibilang supaya saya tidak berdosa sesuai ajaran Alkitab, yang saya lakukan apa gitu kan? Ya mungkin dekat-dekat aja. Mungkin secara manusiawi pacaran aja. Apakah itu juga salah? Kan balik lagi jadinya kan ke diri sendiri. Nah, atau mungkin nikahnya dengan cara Islam biar nggak salah. Solusinya. Aduh. Jadi Iya. jadi kalau pakai Kalau Kak Santi asadu, maka Kak Santi dibolehkan justru kan? dapat Dibolehkan dapat kan? privilege. Justru saya katakan yang menyantuni janda-janda itu adalah orang-orang yang dapat pahala, Bu Santi. Iya, ya itulah ya, makanya Bang Loding dengar itu tadi langsung ini Nggak, karena siap-siap mau asadu. Kalau Bang Loding ini kan berdiri langsung mau siap asadu dan gitu. Jangan Bang Loding, nanti berat, nggak kuat Bang Loding. Tadi sudah cukup tercerahkan, sudah membantu juga dengan narasi-narasi kami walaupun nggak sempurna, Uni, Bang Loding. Dan juga dari Bang Bruce mungkin bisa ditutup juga. Silakan Bang Bruce. Oke. Iya, ini debatnya panas sih sampai casan saya error. Oh, saya kira tadi karena nyimak janda, Bang Bruce lari gitu kan. Memang kalau janda selalu di depan. Kenapa? Janda selalu di depan janda. kayak Yamaha. Oh ya. Oke. Ya, kalau bicara tentang pernikahan Kristen ya, memang itu bagi saya sangat sakral ya, karena sekali dan seumur hidup. Nah, waktu saya mau nikahin istri saya berkata begini, ini udah mau hari hanya nih nikah kami, saya bilang begini, kalau lu masih ada suka sama orang lain yang lebih baik, nikah aja, mumpung kita belum nikah. Saya bilang begitu, karena saya kasih pengertian pernikahan Kristen itu sekali dan seumur hidup, hanya maut yang memisahkan, saya bilang begitu. Akhirnya dia mau, oke, kami nikah. Nah, dalam pernikahan itu kan pasti ada gejolak-gejolak kan, berantem lah apa. Bahkan dalam ekonomi pun kami diuji. Bahkan waktu itu ekonomi kami diuji, saya sendiri bilang ke istri, kalau misalnya hari ini ekonomi kami diuji, kamu kalau mau nikah lagi silakan, saya bilang gitu. Karena posisi saya lagi diuji. Tetap istri saya setia lah menemani saya. Nah, itu dalam pernikahan Kristen. Nah, adapun kalau misalkan yang udah janda nih, maaf ya, kayak Bu Santi, janda, iya, janda cerai hidup ya, bukan cerai mati. Kalaupun Bu Santi mau menikah, sebenarnya gereja itu sangat sulit menerima. Karena apa? Nggak boleh, kecuali cerai mati. Nah, ada Cari suaminya, Bu. Bunuh dulu dia. Cari suaminya, bunuh. didoain supaya mati kan gitu.
kalaupun Ibu Santi mau menikah, ya, adapun ke pendeta mungkin bisa aja, tapi dia tidak boleh memberkati. Dia meneguhkan doang. Oh, bisa ya, Bang? Bisa ya? Ya, Bisa ya? ya. Itu pun kecuali. Kenapa? Daripada dia berbuat dosa, ya kan, tanpa pernikahan itu malah zina. Ya. Nah, kalaupun itu bisa, itu diberkati diteguhkan, bukan diberkati. Karena saya pun pernah bantu pendeta seperti itu. Jadi ada posisi kayak Bu Santi, dinikahin tapi nggak diberkati, tapi diteguhkan. Ya. Itu. Jadi intinya dalam pernikahan Kristen sangat sakral bagi saya, karena firman Tuhan bilang hanya maut yang memisahkan. Ya, tapi Bang, itu tadi permasalahannya sama Bang Faruk. Masalahnya pernikahan itu tidak ada dalam Kristen, yang ada cuman kawin. Karena pernikahan itu ajaran gereja, bukan ajaran Yesus. Ya. Karena Yesus tidak meninggalkan tutorial cara menikah. Itu Betul. permasalahannya yang muncul. Ya. Tapi ada juga di dalam bagian lama malah justru nggak boleh pacaran, harus Ini menikah. sudah kita debatkan tadi tuh. Tapi kata Pak Sangkal tadi justru nggak ada, wajib nanti debat lagi ya, kita balik lagi nanti debat itu 1 jam yang lalu. Bang, kalau ada orang itu, dia orang Kristen Bu Santi. Jadi kan kalau kita Islam itu, misalnya kalau istri tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suami, misalnya kalau kita nikah kan, istri misalnya kita bulan madu, begitu kan, bulan madu begitu tiba-tiba ada terjadi kecelakaan, istri kita misalnya gila begitu kan, nah itu boleh kita nikah lagi. Kalau kita tidak masih mencintai istri kita, maka itu kita boleh nikah lagi kan, nikah lagi, tapi istri tidak dicerai boleh. Jadi Islam itu, agama itu datang membawa solusi, agama memberikan solusi. Nah, saya tanya sama kawan yang Kristen itu, dia bilang ada kawan saya itu waktu mereka nikah pergi bulan madu, terjadilah kecelakaan, istrinya jatuh dari motor, gila. Nah, karena dia tidak bisa menikah lagi, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kan. Nah, akhirnya dia rawat istrinya itu, bawa ke rumah sakit jiwa, dirawat. Selama 4 tahun dia bola-balik rawat, sampai begitu 4 tahun, istrinya sembuh. Begitu istrinya sembuh, dia yang gila. Jadi, Kenapa dia gila dia itu? balik dirawat lagi. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bagaimana coba kalau terjadi dalam rumah tangga kita? Iya, iya, sama saya juga Bang Loding. Coba ini laki-laki Kristen Bang Bruce ya. Kalau pasangan saya misalnya gila tanpa diduga, apakah kita perempuan Kristen mempertahankannya sampai mati? Kita mutlak Iya, harus dong, harus. harus ya. Tapi ada Harus juga, Bang Loding. ya, tapi ada juga. Bang, ini sabar Bang, itu bukan harus Bang. Agama itu datang memberikan solusi, apalagi hal-hal seperti itu. Ini akan terjadi perzinaan. Pasti akan terjadi perzinaan. Ini nafkah batin loh Bang. Begitu. Jadi kalau kita Islam itu, kita akan dihadapkan dengan 2 mudarat. Maka ketika kita dihadapkan dengan 2 mudarat, maka Islam memberikan solusi mengambil mudarat yang kecil untuk meringankan mudarat yang besar. Begitu. Jadi agama itu dibilang, makanya saya selalu berpikir jangan-jangan ini apa maksud Yesus itu. Masih banyak yang ini aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tidak banyak lagi. Tetapi apabila roh penghibur itu datang, maka dia akan. Makanya saya lihat di dalam Kristen itu tidak ada syarat-syarat pernikahan, itu memang tidak ada. Kalau kita di Islam itu ada 5 hak istri kepada suami: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jika kita sudah berikan 5 itu, tapi dia menuntut lebih dari kemampuan kita, ganti yang lain. Masih banyak kok. Jadi satu lagi Bang Bruce, mewakili perempuan-perempuan pendengar di Indonesia siapapun itu. Kalau misalnya ini nih yang paling fatal nih, KDRT secara terus-menerus sampai bertahun-tahun. Itu bagaimana dari Bang Bruce sebagai laki-laki Kristen? Ya Melihat kalau itu, apa istrinya, bertahan? ya kalau istrinya di KDRT terus-menerus, ya mungkin mengambil sikap untuk pisah rumah dulu. Selama kalau tidak Ya. sembuh-sembuh, Ya kalaupun suaminya masih begitu, ya ketika didoain tetap dia nggak
berubah. Nggak Doakan, berubah. doakan supaya mati cepat. Doakan supaya mati cepat. Solusinya cuma satu, Bu. Solusinya cuma satu. Tidak bisa bawa suami ibu ke kebun binatang, kasih masuk kandang singa. Nanti ditanya bilang dia dipisahkan oleh singa. Tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin agama tidak memberikan solusi seperti itu. Iya, Apalagi tidak fakta bisa. membuktikan terjadi kan. Tidak bisa Begitu. kan? Itu kan dosa, Bang. Juga kan. Jadi Waiter ya. masa agama mengajarkan hal yang tidak. Coba gimana? Coba silakan. Ini ada urusan para janda sih. Saya ini sudah urus. Lanjut, Bang. Kalaupun istrinya bertahan ya, kalaupun istri bertahan dalam tekanan itu resiko dia. Kalau dia nggak mau bercerai tapi bertahan dalam penderitaan ya resiko dia gitu. Tapi kalaupun tidak kuat ya mendingan lapor aja ke polisi biar ditangkap suaminya ini. Karena kan sudah penganiayaan dia, sudah pemukulan. Oh, tapi tetap status sebagai istri selama dia tidak mati ya, Bang ya. Ya, Tetap betul. dia tidak boleh cerai gitu ya. Betul, prosesnya ke hukum. Karena kan itu udah hukum jatuhnya. Berarti kasihan banget perempuan-perempuan. Sebenarnya makanya kenapa Bu Santi dari awal saya mau nikah sama istri saya bilang kalau ada yang lebih baik silakan supaya jangan menyesal karena pernikahan Kristen itu sekali gitu. Ya, karena kalau pacaran Bang biasanya masih baik-baik. Kalau sudah Iya. baru gitu itu sudah hal yang lumrah. Tapi berarti saya juga udah mendapat jawaban dari Bang Bruce sebagai umat Kristen ya tidak bisa dipisahkan. Ya, Gitu ya, tidak tidak bisa. boleh cerai selama ya. Ya begitu Bang Loding, memang saya salut lihat Tapi Ibu Santi sudah bisa berpikir kan? Ibu Santi sudah bikin kan minimal setiap diskusi Ibu Santi dapat satu poin kan? Sebagaimana tadi itu kan? Apabila suami gila, istri gila kan? Apa solusi yang agama berikan kepada kita? Kan begitu. Terakhir jawaban Bang Bruce kan doakan dia sampai mati kan? ya suruh doakan ya. Sementara Itu. kalau doakan mati kan dosa kan Bang? Kan dosa. Dosa, Jadi nggak dilema. boleh. Jadi dilema Nggak kan boleh. Bang? Iya, dilema. Alternatif. Iya, jadi itu Bang pergumulan Bang. Dan saya tidak bilang saya benar ya Bang. Kalaupun saya sudah pisah, saya tidak bilang saya benar. Bu Santi, satu hal saya masih bertahan dalam pernikahan saya sama istri. Saya nggak pernah main tangan. Saya nggak pernah main tangan. Jadi Saya masuk ya, saya masuk di sini. Saya izin masuk. Kita di sini tidak membicarakan perilaku pribadi atau personal, apalagi kalau cuman omong-omong begitu. Karena kami berdua, saya dan Bu Santi nggak bisa buktikan itu Bang. Kecuali kami tidur di rumah Abang, lihat Abang 24 jam sama istri. Jadi percuma Bang ceritakan itu. Kita bicara ajaran. Karena kalau bicara tentang pribadi, saya akan bilang nanti, saya ini orang yang pernah bersedekah 5 miliar tiap bulan. Hanya sekedar omong-omong buat apa ya. Jadi kita jangan fokus bicara tentang pribadi, baik keburukan pribadi maupun kebaikan pribadi, karena kita fokus ke ajaran. Oh ya, saya ada telepon ini. Saya dapat telepon dulu, Mang Loding ya. Oke siap. Jadi begitu Bu Santi. Saya nikah 3 kali Bu Santi. Nikah pertama sama istri nikah pertama itu istri saya itu dia tidak cocok sama ibu saya. Tidak cocok sama ibu saya, begitu. Nah, akhirnya kita pisah. Saya nikah ulang lagi sama orang Manado. Habis itu mualaf kan. Setelah itu mualaf, saya punya pekerjaan di Ternate. Saya bilang kita tinggal di Ternate. Dia tidak mau, dia maunya tinggal di sana kan. Nah, sementara di situ lingkungan Kristen kan. Nah, saya tidak bisa. Setelah itu, akhirnya kita pisah. Nah, saya rumah tangga yang betul-betul seperti orang lain kan. Yang sakinah, mawadah, warahmah, yang penuh ketenangan berikanlah hamba istri yang benar. Alhamdulillah Bu Santi, Allah kabulkan doa saya itu, Allah berikan saya istri yang benar itu orang Babel. Saya punya istri sekarang kan Babel, Bangka Belitung. Kan, orang Babel. Iya, Babel. Iya, diberikan saya istri yang benar. Saking benarnya istri saya Bu Santi, saya di rumah salat terus setiap hari. ya itu derita lu.
Silakan Noni masuk tadi. Saya izin ya, pertama gini, yang saya ke Bang, saya terakhir ya closing statement. Yang pertama kepada Kak Santi, dari hasil diskusi kita harusnya semoga Kakak mendapatkan pencerahan bahwa agama itu kalau datang dari Tuhan yang benar maka penuh dengan perintah yang menguntungkan dan setiap larangan pun menguntungkan orang lain, membatasi orang lain agar tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan ada solusi yang juga tidak merugikan. Ya, saya berani membuat sebuah statement. Buktikan kalau ada perintah yang merugikan di Quran dan solusi yang tidak sesuai dengan human being, maka saya siap mengatakan Islam itu salah. Nah itu. Yang kedua buat Bruce, buat saudaraku siapa namanya Bruce Lee, perkara tentang ajaran itu, pure-nya ajaran itu adalah apa yang tokoh sentral sampaikan dan terapkan, sehingga paripurna bahwa kita betul-betul bisa dikatakan pengikut seseorang itu. Nah, kebetulannya, qadarallahnya Kristen ini disebut sebagai Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak mengikuti ritualnya Yesus karena memang tidak diajarkan. Nah, kami tidak mengatakan Muhammadiyah, agama kami bukan agama Muhammadiyah atau bukan agama pengikut Nabi Muhammad, tapi kami Aslam. Secara universal, Aslam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Caranya tunduk kepada Nabi Muhammad. Jadi kami sejalan dengan esensi nama agama kami, sikap kami, dan juga semua aturan Islam itu tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Bahkan di dalam situasi kondisi pun kami diaturkan, diajarkan keluar dari kesulitan tersebut. Jadi closing statement saya adalah semoga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan itu bermanfaat buat teman-teman yang menonton. 10K yang bertahan dari tadi, bayangkan ini orang semua enggak? 10K ini manusia semua enggak ya? Kalau dikumpulkan di stadion itu rame saudaraku ya. Bayangkan saya berdiskusi dengan Bu Santi yang nonton di bawah tuh semua 10.000. Itu banyak sekali teman-teman. Ya, kalau kita pakai lapangan bola tuh mungkin rame itu yang nonton itu. Dan karena kita di sosial media maka kita nggak lihat kepala orang yang banyak itu. Jadi euforia atau vibe-nya agak berbeda. Cuman 10K ini nggak sedikit teman-teman ya. Luar biasa. Semoga akunnya Bang Luding tetap bertahan, FVP, dan bermanfaat buat netizen. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semoga kami menjadi orang yang selalu istiqomah. Pemaparan kami bil hikmah. Seandainya pun suatu saat kami salah dan khilaf, itu kemanusiaan kami. Bukan karena ajaran kami mengajarkan kami untuk begitu, tapi karena kemanusiaan kami. Ya, buat teman-teman semua, kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu mutlak milik saya. Bu Santi terima kasih. Bang Bruce Lee juga terima kasih. Next week kita ngebahas tentang kenapa sih Bu Santi nggak jadi Islam aja. Itu penutup dari rangkaian diskusi kita 1 bulan. Iya. Nah nanti setelah dengan Bu Santi, Bang Loding, seandainya ada saudara kita Kristen yang seperti Bu Santi metode diskusinya, ya artinya orangnya bisa mendengarkan, bisa saling mendengarkan tanpa timer, kita nggak rebutan bicara, maka jadwalkan saya dengan tema yang lain, tema yang berbeda. Insya Allah saya tetap malam minggu di tempat Bang Loding. Kalaupun nanti Bu Santi naik lagi, walaupun sudah selesai rangkaian diskusi kita, mungkin tema kita tema-tema dadakan juga nggak apa-apa. Intinya insya Allah, selagi saya masih diizinkan Bang Loding menemani beliau di hari malam minggunya, insya Allah saya jadwalnya di sini malam minggu. Dan karena sekarang sudah larut malam juga, ya Bang? Ya, ini sedikit. Mungkin kemarin itu kan tema yang Uni berikan kepada Bu Santi kan, ada beberapa tema tuh sampai terakhir. Kenapa Bu Santi masih mungkin ke depan Bu Santi yang punya tema bagaimana? Nah, Jadi atau tema Bu dari Santi nanti saya tunggu temanya. Saya tunggu tema Bu Santi ya. Buat teman-teman semua, jazakumullah khair katsiran atas semua gift yang diberikan dan support yang telah diberikan di Komal ini. Support terus Komal-Komal Islam sehingga kita bisa menyebarkan Islam secara bersinergi. Kami di Komal menjadi pembicara dan teman-teman di Komal menjadi pensupport. Bisa jadi apa yang kami lakukan bernilai pahala dari Allah, teman-teman pun mendapatkannya karena supportnya ya. Saya bacakan doa kafaratul majelis untuk saya pribadi karena saya akan turun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin atas tuntunan Allah malam kali ini. Buat yang di YouTube, terima kasih banyak. Buat Kak Santi, terima kasih banyak. Buat Bruce Lee, terima kasih banyak. Buat Bang Loding, sehat selalu, jaga kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya izin turun ya. Assalamualaikum. Ya. Bang Loding, jadi Bang Loding, Abang tahu. Loding.
Bagaimana kau berikan solusi-solusi kepada perempuan-perempuan Kristen? Tanggung jawab dulu. Oke. Solusinya, oke, saya kasih nih. Solusinya untuk para perempuan-perempuan Kristen, baik itu yang masih gadis dan janda. Kalau yang gadis, carilah pasanganmu dengan benar. Dilihatlah, ya mungkin dari pacaran dilihat dulu. Kalaupun itu merasa dia udah aneh-aneh, ya udah kasih solusi. Mendingan jangan sama saya. Kalaupun itu benar-benar yakin nikah, nah kasih dulu. Jadi tidak boleh main-main. Tuh. Nah kalau solusi itu nyuruh. iya, Dikasih solusi. dulu. Nah kalau untuk para janda-janda yang mau nikah, ya tadi silakan menikah lagi, tapi diteguhkan, bukan diberkati. Itu solusi daripada berbuat zina, kan gitu, kumpul kebo, itu nggak boleh tuh. Kalau kami di Islam itu Bang, kalau kami di Islam itu tidak ada pacaran, yang ada itu ta'aruf. Karena kalau Taruh apa? pacaran itu mengenal body, kalau ta'aruf mengenal budi, begitu Bang. Kami ta'aruf. Kalau pacaran itu, gonceng kiri, gonceng kanan, tiba-tiba masuk angin. Gitu Bang. Jadi Saya itu setuju. Saya setuju solusi Bang saya. Bruce. Ya, saya makasih sama Bang Bruce kasih masukan. Saya juga melihat Bang Loding kenapa memilih partner Bang Bruce. Saya itu melihat teman-teman itu bukan semata-mata dari wawasannya saja, tapi perilaku sama adabnya, bisa mengendalikan dirinya, dan Bang Bruce salah satu yang mewakili itu. Jadi saya pun Makasih, Bu bawa Santi. Bang Bruce ini biar bisa jadi contoh buat umat Kristen yang lain, beginilah harusnya. Dan Besok ini saya diwakilkan offline sama dengan dia, Bu. Besok saya offline sama dia. Besok saya offline sama dia, diskusi langsung. Iya. oh iya, ketemu kan? Ketemu Iya. di ini ya, Jadi di tiga orang. Jakarta. Sama Pak Pendeta Iya. Ferdi, sama beliau, sama Bang Kiko putar-putar. Oh, putar-putar. Ya, Bu ya, Santi, jadi Bang Bruce, ya. jadi maksudnya itu Bang Bruce, hanya- saya percaya Bang Bruce ini laki-laki yang baik, suami yang baik, itu bisa saya lihat, dan semoga Bang Bruce bisa memberikan juga wejangan kepada teman-teman yang lain yang masih muda gitu ya. Itu pandangan saya terhadap Bang Bruce. Jadi makasih Bang Bruce sudah kasih waktu malam ini untuk nemanin saya untuk berdiskusi. Nanti kalau diskusi lagi Sabtu depan, saya mau naik, tapi saya di pojok ya. Saya hanya nonton, tapi saya naik. Saya di pojok aja. Karena memang di diskusi Sabtu depan ini sasarannya ke Bu Santi. Kenapa Bu Santi Kristen? Oh iya, Loading, ini agak saya mau berat. naik ya, tapi pokoknya Sabtu Boleh saya Bang naik. Bruce, boleh Bang Bruce, boleh banget. Kalaupun Paling- disuruh bacain Bible, saya mau dah, nggak apa-apa. Saya Ya. bantu. Kalau bisa, Bang Loading Sabtu depan, saya boleh request nggak? Boleh, Ini biar boleh, agak beda-beda. Boleh, Karena kan gimana? topiknya kan ke saya kan, bukan ke beberapa undangan kan. Mengapa Santi masih Kristen kan gitu kan? Nah, boleh nggak nanti siapa yang termasuk Bang Bruce yang mewakili Kristen yang berbeda, yang warna-warni? Apa sih? Ini warna-warni, ini bukan warna-warni, warna semua ini. Salah satunya kan Bang Bruce. Iya. Salah satunya kan Bang hitam, Bruce. putih. Ya, Pak Ulis. Pak Ulis. Pak Ulis. Pak, Sama? Pak, siapa lagi yang berbeda-beda? Jadi maksudnya ada yang menganggap Yesus itu utusan sepenuh di bumi, di atas Tuhan kan? Nah, terus ada mewakili Tritunggal, ada mewakili apa lagi tuh? Oneness ya atau Wanes. Ya. Ya, mewakili Tritunggal Wanes sama Saksiova ya. Saksiova, Tritunggal, Wanes sama saksi-saksi. Kalau dia ini kan saksi-saksi. Karena Yesus di dunia manusia nanti kan itu Tritunggal, Wanes, Saksiova sama saksi-saksi. iya. Oh, ada satu lagi, Bu. Tuhan Apa? pensiun. Si Luna. Oh iya, lunas. Tuhan pensiun. Iya, lunas. Jadi Tuhan ada dua. Cuman Allah Bapa ini pensiun karena telah diberikan kuasa sama surat penyertahan. Sama Oh, surat ada kuasa.
ada surat kuasa gitu ya? Ada di Wahyu, Oh, di Wahyu ada. oh, Beneran jabatan. iya. Pokoknya siapa Mungkin tahu teman-teman doakan saja semoga minggu depan itu berjalan lancar. Kalau memang Bu Santi sudah terima yang warna-warni, karena ini request dari Bu Santi, jadi insya Allah saya coba adakan semua itu. Demi Bu Santi, karena minggu depan ini temanya kenapa Bu Santi masih Kristen. Kita tidak tahu. Siapa tahu Allah membolak-balik hatinya, saya bagian doa saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Itu aja dari saya, dari Bang Frus mungkin ada lagi? Saya sih Ya. udah itu aja. Terima kasih Bang Loding buat roomnya ini. Saya senang, saya belajar. Jadi saya masih banyak belajar. Jadi tahu semakin saya masuk Komal Apologet Islam, saya semakin giat belajar firman Tuhan. Iya, betul. 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 Saya setuju, Bang. Kenapa ya? Kenapa mereka giat sekali? Berarti saya harus giat juga. Iya, betul. Jadi harus positif menerima ini ya. Jadi bukan karena kita diam untuk dihina atau apa, enggak. Itu cara pandang yang salah. Berkat Bang Loding, saya jadi rajin baca Alkitab sekarang, Bang Bruce. Berkat forum ini. Iya. Iya, luar iya. biasa. Terima Jadi kasih, itu terima salah kasih. satu trigger yang baik buat kita. Sebenarnya Bu Santi, kalau adanya Komal diskusi seperti ini dan kenapa Islam itu banyak yang hafal Bible, sebenarnya ini kalau kita mau lihat, Tuhan tunjukkan kepada orang Kristen, lihat loh, kamu yang beragama Kristen tapi Islam lebih banyak Betul. paham Bible kan? Itu setuju saya itu. Itu. Bang Loding, benar. Sementara kalau ketika kami orang Islam melihat kok dia Kristen tapi dia pintar baca Al-Qurannya, itu kami berbondong-bondong doa, ya Allah, dia ini kalau dapat hidayah bisa jadi ulama besar loh. Begitu. Jadi ajaran kasih yang kita bahas dari tadi itu, kami ini Allah itu saking cintanya dia kepada seorang hambanya itu Bunda, sampai sehingga dia memberikan tanggung jawab itu kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah ini bukan main, Bu. Dapatkan orang yang paling terbaik di pandangan Allah, yang paling dicintai oleh Allah, itu syaratnya apa coba? Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Kalau mengajak orang kepada kebaikan ini tuh bagi saya itu hal yang mudah, karena tugas kita hanya mengajak. Dia mau ikut atau tidak itu bukan urusan kita, yang pasti kita hanya mengajak. Karena ditekankan itu mengajak orang kepada kebaikan. Saya ajak Bu Santi, saya ajak Bang Guru kepada kebaikan. Kalau Bang Guru sama Bu Santi tolak ya itu terserah. Yang kedua ini yang agak berat. Kan? Mencegah orang dari kemungkaran. Ini yang berat. Ketika ada orang minum, jangan kamu minum. Itu kemungkaran. Apa dibilang? Emang kamu siapa saya? Emang ini dosa-dosa kamu? Kan? Jadi mencegah orang dari kemungkaran itu paling sulit sekali. Ketika dapat perempuan yang membuka aurat, kita bilang, silakan tutup aurat. Kenapa kamu urus-urus saya? Kamu siapa saya? Nah, kalau mengajak kepada kebaikan bagi saya itu murah. Makanya, sehingga Rasulullah SAW berikan keringanan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan, maka tanamkan dalam hati, benci dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Jadi kita diperintahkan itu ketika ada kawan berbuat dosa, yang kita benci dosanya bukan kawannya. Begitu. Kalau ada kawan-kawan kita yang berbuat dosa, itu bukan kita bunuh orangnya, tetapi kita bunuh dosanya. Begitu. Kita benci dosanya, bukan benci orangnya. Nah, begitu juga. Tetapi kalau di kekristenan yang saya lihat tuh, ketika kita susah payah untuk belajar Bible, malah mereka bilang kita pelintir-pelintir. Padahal ini Tuhan mau tunjukkan loh. Bahwa itu, kamu lihat tuh, dia Islam tapi dia bisa hafal loh. Dia Islam tapi dia bisa hafal. Soalnya ini menjadi pegangan menjadi satu buat kalian untuk lebih giat belajar lagi. Begitu sih Bu Santi. Begitu Bang Bruce ya. Ya, saya Bang Loding. Baiklah, mungkin ini berjalan lancar ya diskusi malam ini, Bang Loding. Makasih banget.
sudah kasih ruang buat kami semua. Siap, Eh, siap. Iya, dan kita puas lah. Bang Bruce juga puas dengan malam ini. Kita saling menghormati. Tadi saya lihat tidak ada rusuh, tidak ada. Jadi Kak, minggu depan semoga demikian. Amin, Nah, amin. saya juga mau pamit. Makasih Depan sekali Bu Santi lagi. yang tanggung jawab ya, karena request dari Bu Santi. Kalau kasih naik semua itu, biasa mereka bertengkar itu. Tadi saja hampir kan, hampir dia sama pasang diri kan, hampir tadi. Untung saya cepat-cepat masuk. Kalau tidak, Oh, Bang Bruce ya. Maksudnya Bang Bruce Bang Bruce sama Pak pasang Sangkan tadi beda ya? Beda. ya? Beda. Oh, beda juga ya. Oke, nggak masalah. Saya suruh buat warna-warni bukan untuk saya, bukan karena saya. Ya, Iya. mantap. Tapi di rumah Bang Loding ini bisa didebatin semuanya tuh, keren. Iya, memang iya. Makanya Bang Loding beda sendiri, Bang Bruce. Kalau Bang Bruce tahu, saya cuma mau masuk di roomnya Bang Loding, di tempat lain nggak ada lagi. Jadi memang hati saya ada di sini. Wah, ini. Bahaya tuh, bahaya. Maksudnya di komalnya, Oh. di komalnya Bang Bruce. Siap. Sama juga hati saya buat para netizen. Makasih yang selalu mengingatkan saya, selalu standby, selalu menunggu debat diskusi kami. Makasih buat netizen Bang Loding yang semuanya baik-baik semuanya Bang Loding. Ya, jadi memang beda roomnya Bang Loding. Jadi gitu dari saya pamit duluan. Baik. Mau istirahat. Makasih Bang Bruce, makasih Bang Loding, makasih Makasih. semuanya. Selamat pagi. Iya, pagi.